Baik teman-teman sekalian, para pemimpin muda. Saya manggilnya apa nih? Pemimpin muda atau pemimpin alumni? Alumni ya, alumni. Tapi saya panggil pemimpin muda aja ya, teman-teman sekalian. Ya karena hari ini kita terus terang kita krisis kepemimpinan ya hari ini ya, dan saya berharap betul teman-teman ini menjadi generasi yang transisi ya menuju kepada peradaban yang lebih baik gitu ya daripada sebelumnya gitu insya Allah. Baik teman sekalian, alhamdulillah terima kasih sudah hadir malam ini dan sudah mengundang saya dalam forum yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah ya dan diberikan kemudahan untuk menuju peradaban yang mulia ya, peradaban yang berdaulat. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayolah hadirun, teman-teman sekalian, saya biasa manggil Bapak Ibu nih ya. Ini udah nikah belum ya? Belum ya. Teman-teman sekalian, yang saya muliakan, para pemuda, para pemimpin muda, insya Allah yang dimuliakan Allah, yang diberikan amanah fitrah dalam dirinya, juga kalau sudah menikah, fitrah dalam pasangannya, juga fitrah pada anak-anaknya, yang kelak mengantarkan fitrah itu ya dengan panduan kitabullah untuk menuju peran-peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab. Huyikum jami'an bitatil Islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang saya sekali lagi gitu ya. Saya bahagia pada malam ini dan mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini ya kita bisa bahas materi yang sebenarnya materi sangat panjang gitu ya, dan biasanya 6 seri gitu ya atau 6 pertemuan. Tapi mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya, bisa berlanjut, dan ini saya padatkan malam ini, mudah-mudahan bisa kita dapat hikmahnya ya dan bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita. Jadi tadi saya disebut pendidikan anak gitu ya. Jadi sebenarnya saya lebih kepada integrator pemikiran pendidikan gitu ya. Nah, cuman memang awalnya dari bagaimana membekali orang tua untuk didik anak gitu ya, berdasarkan fitrahnya gitu. Kata fitrah ini saya baru ketemu 10 tahun yang lalu ya. Jadi saya dulu selalu beringin apa sih pendidikan yang sejati itu begitu ya. Terus kemudian saya mendapatkan nyata di Hazanah Islam itu sudah ada yang disebut dengan fitrah gitu. Ya nanti kita akan bahas ya, fitrah ini biasa kalau kita dengar kata fitrah yang kita ingat kan cuma dua ya. Kalau nggak Idul Fitri, zakat fitrah gitu ya. Padahal sebenarnya dahsyat betul ya, konsepnya kan konsep human nature kan. Jadi Profesor Dr. Muhammad Yasin menyebutnya dalam bukunya Fitrah, The Islamic of Concept of Human Nature gitu. Jadi hari ini kita bermasalah dalam pendidikan, dalam ekonomi karena salah pandang tentang konsep manusia kan, human nature kan. Karena manusia inilah aktor peradaban ya. Kalau salah memandang manusia salah semua kan, gitu ya, dalam kepemimpinan, dalam kemanusiaan, dalam ekonomi dan seterusnya begitu. Jadi maka saya mendalami konsep fitrah ini ya dari berbagai macam hazanah Islam. Jadi saya bukan membuat yang baru, tapi saya coba mengintegrasikan hazanah-hazanah yang terserak menjadi sebuah karya begitu ya, sehingga kita orang awam ini mudah untuk menggunakan. Saya sendiri seorang engineer ya, saya sendiri seorang IT arsitek sebenarnya. Jadi bagi orang-orang engineer itu kan tidak make sense ya, ingin membangun peradaban nggak punya platform kan, nggak punya framework ya, maka saya sebut bikin framework. Maka nanti ada 2 framework ya, ada framework untuk mendidik anak, ada framework untuk kita orang dewasa. Nah, maka dari tahun sekitar 2018 saya buat buku Fitrah Based Life ya. Nah yang malam ini saya akan paparkan tentang fitrah based life ya, kehidupan berbasis fitrah gitu ya. Jadi fitrah ini tumbuh nanti ya dalam diri kita nanti menjadi 2 sisi ya. Pertama jadi good life gitu ya, karena fitrah ini dalam buku Ibu Asur ya, dalam buku Maqasid Syariah mengatakan fitrah ini ada 2 aspek. Yang pertama adalah hilqah ya. Hilqah ini adalah ciptaan yang untuk manusia menjadi bahagia lah gitu ya. Jadi default hidup ini bahagia sebenarnya. Ya kalau Ustaz Hidayat nyebutnya kan agna wa akla ya, kalau nggak kaya cukup gitu ya. Jadi kalau ada orang susah itu salah sendiri atau salah sistem. Karena Allah tidak menyediakan bumi ini untuk kesusahan ya, sebenarnya untuk kemudahan kita semua. Kalaupun ada kesulitan itu dalam rangka kita di-upgrade ya, di-upgrade derajatnya gitu ya. Nah ini ada kesulitan-kesulitan yang akibat perbuatan tangan manusia gitu kan. Gitu ya, atau kita nggak paham tadi tentang konsep gitu. Nah, jadi pertama hilqah, jadi yang kedua nizam. Jadi hilqah ini primordial nature, ya, bagaimana manusia hidup itu bahagia, ya, dengan aspek-aspek
dirinya ya, dia makan, dia menikah, itu kan fitrah ya. Tapi bagaimana semua aspek ini dibawa ke langit gitu. Ya, bagaimana dia bekerja dibawa ke langit, gimana dia berprofesi dibawa ke langit, bagaimana menikah dibawa ke langit, gimana makan minum dibawa ke langit gitu. Nah fitrah itu dia internal guidance ya, yang membawa jiwa manusia itu selalu ke langit dengan semua aspek kemanusiaannya, disebut dengan hilqah. Yang kedua adalah nizam ya, jadi fitrah ini aspek kedua adalah nizam. Nizam ini order nature ya, jadi manusia secara manusia gitu ya, itu sudah disiapkan untuk menerima perintah gitu ya, menerima perintah untuk menjadi khalifah di muka bumi dan menjadi hamba Allah gitu ya. Jadi manusia diberikan kemampuan dua hal itu ya. Pertama untuk hidup bahagia, yang kedua untuk hidup menjalani perintah ya, order nature. Nanti kita akan bahas ya teman-teman. Jadi harap bersabar, ini mungkin barang baru ya. Fitrah kok sedalam itu gitu ya. Saya juga semakin lama makin kaget gitu ya. Setelah saya dalami dari buku kitab-kitab Ibn Arabi gitu ya, disertasi-disertasi yang sangat banyak itu, ternyata dahsyat fitrah ini gitu ya. Dan itu dimulai sejak di alam ruh. Nanti kita akan bahas ya. Ada sebuah hari disebut The Day of Alastu. Nah dari situ semua cerita bermula. Ya, jadi kalau kita mau restart your life, ya, maka kita harus coba kembali ke belakang gitu ya. Ya, kapan the beginning of life gitu ya. Kapan kita mulai hidup sebenarnya, gitu ya. Lalu untuk apa kita hidup? Ya, dari mana kita hidup? Mau kemana kita hidup? Gitu ya. Apa selama kita di dunia? Apa alasan kehadiran kita selama hidup di dunia? Gitu ya. Dan pemimpin itu sebenarnya cuma wujud saja ya, bentuk realita dari wujud dari eksistensi kita di dunia kan, gitu ya. Itu sebagai order nature ya, perintah untuk menjadi khalifah. Jadi pemimpin itu kan a part of khalifah sebenarnya. Sepakat ya? Oke, untuk meningkat waktu izinkan saya untuk sharing materinya, gitu ya. Oke, nah ini materinya ada 75 slide, mudah-mudahan cukup. Ya, jadi saya dapat tor dari panitia, gitu ya. Judulnya Restart Your Life with Fitrah, gitu ya. Jadi judul ini sebenarnya menarik ya, karena memang kita hidup dimulai dari fitrah gitu ya, dan fitrah ini nanti seperti apa kita akan bahas. Oke, nah ini ada goalsnya ini katanya. Jadi konsep fitrah dan konsep good life ya, menata diri menyambut 2021 ya, udah lewat 1 bulan lebih gitu ya, lebih bermakna. Yang kedua menjelaskan urgensi seorang pemimpin agar seimbang berdasarkan fitrah ya dalam aktivitas sehari-hari dan seterusnya. Jadi tadi fitrah tadi order nature ya. Jadi kita semua sebenarnya dilahirkan sebagai leader, sebagai pemimpin kan. Ya gitu kan, setiap kita adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban gitu kan, dasar penjelasannya itu gitu ya. Kedua menjelaskan korelasi fitrah dengan persoalan kepemimpinan, kekinian dan kedisinian. Ini bahasanya bagus banget nih. Oke ya, saya akan mulai dari situ. Saya kembangkan jadi 4 topik malam ini. Pertama adalah hustle culture, pernah dengar ya? Ini melanda anak-anak muda nih ya, budaya hiruk pikuk, budaya sibuk, budaya gila kerja. Ini nanti dipengaruhi oleh cara pandang hidup ya, bagaimana kita memandang hidup, dan hari ini melanda anak-anak muda. Nanti yang kedua, saya akan kembalikan ke bagaimana sih sebenarnya hidup itu sesungguhnya, gitu ya. Hidup yang nyata itu seperti apa sebenarnya, ya, hidup the real life gitu. Ya, bukan hidup penuh fantasi ya, hustle culture. Yang ketiga adalah change your life, change your soul. Jadi kalau kita ingin mengubah hidup kita, maka kita harus merubah jiwa kita kan. Allahu la yaghurru bi qaumin hatta yughurru bi anfusihim. Apa kaitan dengan fitrah? Nanti fitrah ada dalam soul itu ya. Jadi fitrah disebut dengan the nature of soul ya. Jadi sifat dasar dari jiwa itu adalah fitrah sebenarnya. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah the mission of life ya. Find fitrah and your mission of life. Ya tadi sudah kita sampaikan bahwa sudah saya sampaikan bahwa kita hidup ini dalam rangka bukan kebetulan ya, dalam rangka menjalankan tugas ya, tugas spesifik kita di dunia gitu ya, sebagai pemimpin ya dalam segala dimensi dan segala lini begitu ya. Insyaallah kita akan bahas. Oke, izinkan saya mulai. Nah ini ada 12 pertanyaan sebenarnya di peradaban barat yang nggak bisa terjawab sampai hari ini. Nah ini bikin kacau sebenarnya gitu ya. Profesor Dr. Naqib Al-Atas, mungkin kenal teman-teman ya, Syed Naqib Al-Atas, dalam bukunya Risalah untuk Kaum Muslimin ya, itu buku tahun 70-an itu mengatakan bahwa yang membuat umat Islam ini berantakan karena apa? Confusion in knowledge, karena bingung ilmu gitu ya. Karena yang disebut ilmu itu adalah yang sekarang ini berkembang ini ilmu-ilmu barat ya, yang masuk ke dalam peradaban Islam gitu ya. Bukan ilmu IT ya, itu sebenarnya bukan ilmu. Yang disebut ilmu itu pemikiran sebenarnya, lebih ke filosofis ya. Kalau dalam Islam ilmu itu wahyu ya, kitabullah itu ilmu. Kalau IT ya, fisika itu disebut derajatnya di bawah ilmu ya, dia ilmu capaian namanya, ilmu yang hasil mubasyarah, hasil meneliti. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab sampai hari ini ya, tentang what kind of God ya. Jadi Tuhan itu kayak apa sih gitu ya. Itu nggak dijawab, di barat tuh nggak terjawab sampai hari ini.
external reality ya, means is there anything beyond cosmos. Jadi sebenarnya alam semesta ini ada apa sih gitu ya. Terus knowledge ya, sebenarnya ilmu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan ya, can be known and how anyone knows ya. Jadi bagaimana memperolehnya, karena bagi Barat itu ilmu itu progresif, ya dinamis gitu ya. Jadi kalau orang-orang liberal itu ya, yang sebut ilmu itu ya selalu berubah, ya progresif. Bahkan sampai mengatakan semua berubah kecuali perubahan gitu kan ya. Semua hal berubah dan hanya satu yang nggak berubah yaitu perubahan. Ya, karena mereka menganggap dunia ini nggak punya titik tumpu dan titik akhir, ya semua berubah gitu. Kita dalam umat Islam sepakat ya ada perubahan dalam hidup itu, tapi awal dan akhirnya sudah Allah tentukan, gitu ya. Sama kayak pohon ya, Bapak Ibu, pohon itu kan berubah ya, setiap hari dia tumbuh tambah besar tambah besar. Tapi kan apapun pohonnya pasti berangkat dari benih, sepakat nggak? Pasti berujung pada buah, sepakat nggak? Gitu ya. Jadi ada awal, ada akhir. Yang itu orang Barat tidak percaya itu karena mereka tidak punya sandaran ilmu gitu ya, sandaran kitabullah. Nanti kita akan bahas. Nah, sampai hari ini yang sebut knowledge ya pengetahuan gitu ya, yang sifatnya progresif, dinamis dan berubah. Nah, ini yang jadi bahaya dalam kehidupan. Ada yang disebut dengan tirani relativism yang sekarang jadi di mana-mana ya. Kemarin rame-rame sexual consent. Ya karena kebenaran itu nggak ada sumbernya, maka kebenaran jadi relatif, sepakat nggak? Ilmu relatif kan? Kalau ilmu relatif jadi ilmu suka-suka aja gitu. Jadi kalau ada orang berzina begitu ya, sama-sama suka ya sudah gitu ya, itu namanya bukan sebuah kesalahan gitu ya, karena sepakat dengan dosanya gitu. Nah kalau dalam Islam enggak kan gitu ya, mau sepakat mau nggak sepakat, kalau itu dilarang agama berarti dia sudah menyalahi kebenaran. Oke ya, terus kemudian origin ya, where did I come from, dari mana kita berada gitu ya, dari mana kita berasal, identity why am I, ya, siapa saya dan seterusnya gitu ya. Ini nggak pernah terjawab ya, dan nggak pernah terjawab. Dan saya kemarin dengar kabar dari seorang teman gitu ya, Google bikin rilis katanya, pertanyaan yang paling banyak ditanya tahun 2020 adalah why. Mengapa katanya. Jadi bukan what ya atau where atau tapi why gitu ya. Itu mungkin Google nggak bisa bikin aplikasinya tuh. Karena why ini satu yang mendalam gitu ya, bukan sekedar untuk apa, tapi mengapa yang lebih dalam gitu ya. Ini yang tidak bisa ditemukan oleh orang-orang modern. Maka di Barat sekarang setelah mereka melimpah dengan segala ekonomi kelimpahannya itu, kemudian sekarang menuju ke meaningful life kan ya, gitu kan, menuju ke sana. Ya, misalnya puisi-puisi Arumi mulai diadopsi gitu ya. Tokoh-tokoh pendeta-pendeta Hmong gitu ya, kayak Deepak Chopra mulai diundang ke forum-forum CEO begitu ya. Karena secara manajemen mereka sebenarnya sudah selesai gitu ya, secara teknologi mereka sudah pada puncaknya, tapi yang nggak pernah terjawab itu why gitu ya. Mereka mau dari mana, mau kemana, ya nilainya seperti apa gitu dan seterusnya. Nah hal-hal ini kemudian yang menjadi menyebabkan the loss of adab ya. Jadi kerusakan di dunia ini karena ini kesalahan, bukan kurang ilmu bukan, tapi keliru ilmu gitu ya dan seterusnya. Nah ini kemudian muncullah generasi yang kata Hamka hari ini ya, generasi yang katanya banyak guru, dokter, insinyur, ini tahun 50 Hamka mengatakan ya, banyak orang yang bukunya satu gudang, diplomanya segulung besar, tapi tiba di masyarakat menjadi orang yang mati katanya. Sebab dia bukan orang masyarakat. Hidupnya untuk mementingkan dirinya, diplomanya untuk mencari harta, hatinya sudah seperti batu kata beliau, gitu ya. Nah, tidak mempunyai cita-cita lain daripada kesenangan dirinya. Nah, ini yang disebut sekarang dengan egosentrik gitu ya. Anak-anak muda sekarang kan bukan teosentrik lagi, kayak egosentrik ya. Kalau di masa saya dulu yang namanya kurikulum penyeragaman kan ya, yang pinter itu, yang hebat itu yang ranking 1, ranking 2 begitu ya. Kalau sekarang kan bicara bakat ya, gitu kan, bicara keunikan, uniqueness. Satu sisi itu baik ya, anak-anak mulai dihargai kemanusiaannya. Tapi kemudian kalau tanpa Tuhan itu jadi egosentrik, sepakat nggak? Nanti kita akan bahas. Nah ini yang terjadi ya, banyak guru dia hanya untuk mementingkan dirinya saja ya. Kan ciri leader itu apa? Orang yang mau merubah keadaan, sepakat nggak? Orang yang mau mengubah keadaan. Ya orang yang ingin membuat perubahan yang Allah ridhoi itu leader. Ya ini bukan tipikal leader ya. Mereka tiba di masyarakat menjadi orang yang mati. Gitu. Kenapa mati? Karena have no ID. Ya, mereka nggak tahu apa yang mereka ingin lakukan. Sebab dia bukan orang masyarakat, gitu ya. Hidupnya hanya untuk mementingkan dirinya, diplomanya hanya mencari harta, hatinya sudah seperti batu. Tidak mempunyai jiwa maksudnya, tidak mempunyai cita-cita lain daripada kesenangan dirinya. Pribadinya tidak kuat, dia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akalnya. Kepandaian yang banyak itu kerap kali menimbulkan takutnya, gitu ya, bukan menimbulkan keberaniannya memasuki lapangan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para pemimpin muda, keberanian inilah sebenarnya buah dari iman kan ya. Seorang leader itu seorang yang berani kan, ya orang yang tidak pelit dan pengecut ya, orang yang berani dan
sangat kaya jiwanya, begitu ya, contentment ya, gitu ya, dan seterusnya. Nah ini hari ini kita temukan generasi ini, gitu ya. Kata mungkin Dr. Adian Husaini bikin buku ya, seorang pakar, sekarang ketua Dewan Dakwah kalau tidak salah ya. Beliau bikin buku judulnya Jangan Kalah Sama Monyet, katanya. Kalau sekolah tinggi-tinggi cuma cari makan, ya monyet juga cari makan, nggak usah sekolah, katanya gitu ya. Karena kita salah ya, kita salah kaprah semua. Kita sekolah tinggi itu untuk cari makan, gitu ya. Jadi bukan makan untuk hidup ya, tapi hidup untuk makan, kebalik gitu ya. Nah, di buku yang lain Hamka mengatakan kalau hidup cuma tentang makan, kawin, bikin sarang, cari uang, ngasih makan anak gitu ya. Apa bedanya sama hewan, ya kan? Hewan juga cari makan, kan? Babi juga cari makan, maaf ya. Monyet juga senang-senang. Yang membedakan kita dengan hewan apa? Kita punya tugas, ya. Kita punya mission, ya. Kita jadi leader, kita jadi khalifah di muka bumi yang nggak diberikan kepada makhluk lain. Sepakat ya? Nah ini yang harus kita ubah dari cara pandang, termasuk cara mendidik kita, gitu ya. Pendidikan hari ini kan diarahkan kemana? Ke sosioekonomi kan? Sekolah tinggi-tinggi buat apa sih? Cari kerja, gitu ya. Dan saya melihat juga banyak program-program seperti PPSD, gitu ya, program untuk leadership ini. 90% mungkin setelah itu terserap ke perusahaan-perusahaan asing gitu ya, dan nggak kembali pulang gitu ya, nggak kembali ke umat, itu udah sampai pensiun gitu ya, atau nanti menjelang tua baru dia balik ke umat gitu. Ini kan jadi problem ya, ini sebut nanti krisis leader gitu, karena urutannya tadi dari bingung ilmu jadi loss of adab, karena loss of adab kemudian muncullah para pemimpin palsu gitu ya, karena apa? Ya karena bingung ilmu tadi ya, karena tidak memiliki adab ya. Ini kan bicara adab ya, menempatkan diri dalam perannya di masyarakat. Itu bicara adab. Nah ini hari ini kita temukan have no mission of life. Banyak orang nggak punya mission, yang nggak punya misi gitu ya. Akhirnya banyak permisi katanya. Oke, nah ini kalau kita lihat sepanjang sejarah ya. Nah ini teman-teman sudah lebih tahu dari saya. Ya, kita kaya dengan para pemimpin yang belasan tahun sudah jadi leader. Sepakat ya. Ini sejak zaman Rasulullah bahkan ini belasan tahun nih. Usama bin Zaid itu kan sahabat muda. Ya, ketika Rasulullah tua dia sahabat muda. Dan Usama bin Zaid ini dinikahkan Nabi umur 15 tahun gitu ya. Terus kemudian memimpin perang Tabuk pada usia 17 atau 18 tahun gitu ya. Masih muda. Ini kalau kita lihat sejarahnya semua belasan tahun semua sudah jadi leader ya kan. Misalnya Muhammad Al-Fatih aja. Muhammad Al-Fatih itu sudah melakukan Konstantinopel umur 21 tahun kan. Ada yang bilang umur 19 tahun. Tapi mulai debut penyerangannya pada umur 16 tahun. Ya di Nusantara kita juga kenal ada Santut Ali Pasha. Kan? Ini tangan kanan Diponegoro dan ketika pecah perang Jawa 1825 umurnya masih 17 tahun. Ali Pasha ini gelar militer ya, yang Pangeran Diponegoro adopsi dari Angkatan Perang Turki Utsmani kan. Ada Ali Pasha, kalau Ustaz Salim Filah cerita ya, ada Ali Pasha, ada Bugio, Turkio begitu. Nah ini Ali Pasha di gelar namanya Sentot Prawira Dirja. Jadi belasan tahun, bahkan sampai di Hasan Albana bahkan ya, sudah mendirikan Ikhwanul Muslimin pada umur 21 tahun. Ya dengan member 20.000 orang. Itu member beneran ya, bukan follower di Instagram atau di subscriber di YouTube. Beneran gitu ya. Itu pada umur 21 tahun dan memulai debut dakwahnya pada umur 16 tahun ya. Berikutnya Muhammad Nasir juga begitu ya, di almarhum beliau, buku saya baca di bukunya, umur 13 tahun sudah menjadi sekretaris DPC Jong Islamitan Bond di Padang pada usia 13 tahun, menjadi ketua DPC pada umur 14 tahun. Sekarang ketua DPC tua-tua ya. Nah kemudian sudah tamat dari Muallimin Muallimat di Jogja pada umur 18 tahun dan memulai debut politiknya begitu ya. Jadi belasan tahun. Dan yang jadi cerita adalah ya, jadi masalah hari ini generasi ini nggak lahir kembali. Kenapa? Karena sejak revolusi industri ya abad 18, 19 masuklah sebuah sistem ya, sistem pendidikan yang membuat, kan dasarnya di situ. Sistem pendidikan yang membuat generasi kita nggak tumbuh ya sesuai dengan fitrahnya. Ya, generasi kita cuma dididik menjadi engineer sama administratur gitu ya. Maka di SMA kan cuma ada 2 jurusan ya, IPA IPS kan. Itu kan peninggalan kolonial sebenarnya kan, karena kita cuma dicetak jadi 2 sisi, satu jadi administratur, satu jadi engineer gitu ya, untuk menjalani mesin penjajahan, gitu ya, menjadi apa di pabrik perkebunan begitu ya. Itu dulu nggak ada cerita ya tentang akhlakul karimah, akidah, nggak ada cerita, gitu ya. Apalagi bicara karakter baru belakangan ini, itu pun tidak bersumber dari kitabullah kan karakter, gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya merusak semua tatanan itu ya dari pendidikan ini. Ya kita generasi saya, generasi Anda gitu ya, digiring ya masuk ke dalam sistem ini, kemudian dicetak tidak menjadi pemimpin ya, cuma dicetak menjadi kuli-kuli peradaban, gitu kan? Hanya berpikir cari makan, cari uang, kawin gitu ya, dan seterusnya. Oke ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nah ini yang disebut hustle culture tadi ya. Dan ini muncul budaya ini ya, karena tadi tidak punya misi hidup ya, orientasinya hanya dunia. Nah gambarnya seperti ini. Ini saya ambil dari
dari produktif Muslim ya, Muhammad Faris dia bikin gambaran bedanya barokah culture dengan hustle culture, budaya hustle. Ya, jadi kalau fitrah lifestyle atau barokah culture itu God centric ya. Kalau yang hustle tuh egocentric. Nah, ini sekarang terjadi ya, orang mengagungkan egonya. Ya, dirinya merasa lebih hebat dari apapun. Itu karena bicara tentang tentang keunikan diri ya. Bakat penting. Saya juga penganjur bakat, tapi kalau tanpa Tuhan ya kemudian jadi egosentrik kan. Ya seperti iblis ya. Kenapa iblis dosanya lebih berat dari Adam? Karena dosa iblis itu dosa ego kan. Ya kan? Dia menolak perintah Allah untuk sujud pada Adam ya. Jawabannya apa? Egosentrik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, ini jadi sumber musibah ya yang panjang, jadi terkutuk dia. Nah, kalau Adam berbeda ya. Adam itu makan buah huli karena godaan ya. Jadi melanggar larangan bukan menolak perintah. Ya, Adam kemudian diampuni Allah begitu ya. Tapi iblis tidak pernah diampuni gitu kan. Karena egosentrik ini dosanya nggak terampunkan nih. Gitu ya. Kalau di kita kan ada syirik ya. Syirik yang paling kecil kan riya ya. Gitu ya. Narsistik gitu ya. Tapi syirik-syirik juga. Yang kedua, tidak dikendalikan oleh mission, oleh purpose, tapi oleh personal success driven. Ini bahaya, teman-teman ya. Yang namanya leader itu bukan dikendalikan oleh personal success driven, tapi oleh purpose, oleh mission, gitu ya. Oleh peran besar yang ingin dia perankan di dunia ini. Ya, jadi dalam semesta ini, sejak Adam sampai akhir zaman, di mana kebermaknan dirinya dalam semesta itu. Dalam sejarah itu mau taruh di mana dia, gitu ya. Nah, ini disebut dengan alasan kehadiran, ya, atau menyadari kehadiran, gitu. Yang berikutnya hereafter focus. Jadi kita fokus pada akhirat. Kalau ini worldly focus ya, fokus dunia dan seterusnya. Nah, ini fokus untuk ridho Allah. Kalau ini fokus untuk hasil gitu ya. Beda nih gitu ya dan seterusnya. Jadi saya bicara ini bukan sekedar teori gitu ya. Saya juga menjalankan ini dan saya bertahun-tahun. Dulu saya juga aktivis sama ya, saya aktivis dakwah gitu ya. Terus kemudian keserap ke BUMN gitu ya. Terus di BUMN jadi ketua Rohis, jadi ketua Bintal, ketua Serikat Pekerja gitu ya. Saya pimpin pemukukan buruh dan seterusnya. Ya, pada waktu penjualan Indosat tuh ya. Saya bikin pelabuhan mogok dan seterusnya. Jadi tapi kalau nggak ketemu mission gitu ya, apa sih yang mau kita perjuangkan itu kosong gitu ya. Kita nggak punya kebermaknaan dalam hidup. Oke ya, abundant mindset ya. Jadi mindsetnya kaya begitu ya. Dan seterusnya ini saya akan bahas lebih jauh. Jadi teman-teman dari sinilah ya, kenapa kita butuh untuk restart gitu ya, butuh untuk kembali, ya butuh untuk tabah. Ya, bertaubat. Seperti apa prosesnya nanti kita akan bahas. Nah, ini yang terjadi hari ini ya. Karena kita nggak confusing in knowledge ya, karena bingung ilmu, ya kemudian kita menganggap bahwa pekerjaanlah agama, gitu kan? Ya lulus untuk kerja, sekolah tinggi untuk kerja, gitu kan? Hari ini saya banyak dapat keluhan, banyak ayah laki-laki gitu ya nggak siap jadi ayah, banyak ibu yang nggak siap jadi ibu, ya walaupun ikhwan, walaupun akhwat gitu ya, nggak siap. Ya karena nggak pernah dididik untuk jadi ayah kan, pernah nggak kita dengar orang tua, nak ya kamu saya siapkan jadi ayah yang baik, nak nggak pernah kita dengar ya, atau jarang betul ya. Yang penting kamu sekolah tinggi ya, bisa kerja tempat basah gitu ya, nanti menikah punya istriwa, tinggal di perumahan mewah gitu ya, bisa sedekah, mati husnul khotimah begitu, gitu kan? Ya, itu common life gitu ya, yang sekarang ada. Tapi kita nggak pernah dibawa ya, bagaimana kita punya misi hidup itu, apa yang kita perjuangkan sampai mati itu apa gitu. Gitu ya. Akibatnya apa? Pekerjaan jadi agama baru dan hidup kita jadi nggak seimbang nih. Ya nggak balance. Gitu ya. Saya coba ini. Nah ini yang terjadi nih hari ini ya. Ini riset di Pew ini di New York gitu ya. Riset mengatakan di tahun 2020 ya. Kalau tidak salah 90% anak-anak muda mengatakan having a job or career they enjoy would be more important. Ya, jadi mencari pekerjaan yang mereka suka itu lebih penting daripada menolong umat gitu ya, kalau bahasa kita gitu ya, menolong umat yang membutuhkan atau getting married gitu ya kan. Nah ini disebut dengan gejala workism ya, jadi pekerjaan menjadi agama baru ya, banyak nggak begitu, ke sekolah untuk kerja ya, dakwah untuk kerja gitu, jadi seolah-olah semua dipusatkan ke sana gitu. Memang karena kita dicetak gitu ya, dicetak jadi bangsa kuli, memang sepakat ya, cetak menjadi bangsa yang mengais-ngais upah ya di kota besar begitu atau di luar negeri dan seterusnya. Nah, wokeisme ini jadi berbahaya ya. Kemudian nanti agama itu jadi spiritual aja ya, ditempatkan Allah diperalat jadi spiritual. Ya ketika capek bekerja berdoa gitu ya, ketika menaik jabatan berdoa gitu ya. Ketika gajian zakat gitu. Tapi apa yang dikerjakan itu sendiri tidak ada hubungannya dengan kehidupan spiritualnya gitu ya. Tidak ada hubungan dengan perjuangannya dalam dakwah gitu, dalam umat. Itu kita akan bahas. Yang gitu ya, ini yang sering terjadi begitu.
Nah ini jadi mitos gitu ya, life balance. Karena ini wokeism satu. Yang kedua, hidup itu distrukturkan dengan pekerjaan. Semua bicara pekerjaan, ya, tempat tinggal, semua disetting untuk bekerja. Termasuk sekarang remote work ya, orang kerja dari rumah kan. Jadi everything is working, gitu ya. Ini yang disebut hustle culture ya, budaya hiruk pikuk, budaya gila kerja, gitu ya. Seolah-olah produktif, tapi sebenarnya nggak produktif loh, gitu ya. Cuma sibuk aja ya, karena disebut produktif itu dia membuat impact bagi masyarakat. Kalau nggak ada impactnya, cuma gajian bulanan itu bukan leader ya. Leader itu bikin impact dia, gitu ya. Dan disebut produktif itu, ya, ihsan itu dia bikin impact ya dalam kehidupannya. Bukan sekedar sibuk, ya, nggak ada impactnya apapun bagi umat kecuali buat tadi ya kesenangan dirinya. Nah ini kemudian ya, kita banyak punya cita-cita kan, seperti apa gitu ya. Nah ini ada gapnya nih, who you are and who want to be gitu ya. Dan kita seringkali mengalami depresi karena ini kan. Karena apa? Karena yang kita cita-citakan bukan untuk umat. Ya. Yang kita cita-citakan ini apa? Obsesif. Untuk kepentingan diri. Kalau orang-orang sufi nyebutnya, kalau kita mengada, ya Allah meniada. Gitu ya. Kalau ini Ajunaid ya, seorang tokoh sufi paling awal di kalangan salaf. Jadi beliau mengatakan kalau kita mengada maka Allah meniada. Kalau kita meniada maka Allah ada. Katanya. Maksudnya apa? Ketika kita serahkan semua tujuan hidup kita untuk Allah gitu ya, maka kita meniada maka Allah akan curahkan semuanya gitu. Tapi kalau kita ego gitu ya, untuk kepentingan diri kita maka Allah meniada. Gitu ya. Ini kemudian membuat orang jadi cita-citanya ya dunia itu obsesif ya. Nah, ini yang terjadi nih. Ya, ini sering teman-teman barangkali alami ya, generasi muda, para pemuda ngalami ini, anxiety namanya ya. Karena apa? Karena mereka digerakkan oleh dua sisi nih yang di luar diri mereka. Pertama ham, yang kedua hazan. Siapa yang sering ngalami itu? Jadi dalam hidupnya ini kalau ini jiwanya ya, dia hanya cemas akan masa depan ham ya, dan sedih masa lalu. Gitu ya. Dia lupa realita pada hidup hari ini. Termasuk juga dalam memahami sirah ya, ada orang yang selalu sedih masa lalu ya, dulu zaman Nabi ya, romantika di masa lalu. Ada yang juga cemas dengan nanti kiamat, akhir zaman, adukhon gitu ya. Tapi dia lupa memerankan perannya sekarang gitu ya. Seperti apa peran dia hari ini dia lupa gitu ya. Karena yang disedihkan masa lalu dan dicemaskan masa depan. Dalam kehidupan personal juga sama ya. Banyak orang begitu kan. Ya dia selalu cemas nih setelah pandemi gimana nih nanti ya, kapan berakhirnya gitu. Atau selalu mengenang masa lalu. Ya dulu saya waktu di rumah kepemimpinan saya hidup bahagia gitu ya. Sekarang saya nggak bahagia dan seterusnya. Jadi kalau bicara sedih itu masa lalu, huzn. Ya kalau bicara cemas itu masa depan. Ya dan banyak orang berputar di sana, berkutat antara kecemasan masa depan dan kesedihan masa lalu. Sepakat nggak? Gitu ya. Dan dia lupa ya bahwa dia hidup pada hari ini, detik ini, dan dia harus memerankan perannya pada hari ini ya sebagai karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Yang terjadi apa nanti? Gitu ya. Yang terjadi adalah yang disebut dengan anxiety disorder, gangguan kecemasan gitu ya. Mungkin banyak yang ngalami itu anak-anak muda hari ini ya. Jadi kecemasan yang tidak jelas gitu. Cemas itu fitrah ya, manusia tuh cemas lah ya, punya rasa takut. Tapi kalau kecemasan yang tidak beralasan tuh bahaya tuh ya buat kehidupan. Makanya Rasulullah SAW ngajar kita doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal huzni wal hazan, minal asmi, minal hami wal hazan. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari hami wa hazan. Ya, hami itu apa? Kecemasan masa depan, hazan itu kesedihan masa lalu. Gitu kan? Kita diminta berlindung pada Allah. Dan doa ini kita baca tiap pagi dan petang ya. Dan doa ini doa yang dahsyat sebenarnya kalau kita perhatikan maknanya. Jadi nanti ada korelasi yang dahsyat antara suasana kejiwaan seseorang dengan aspek dunianya. Karena dunia itu sebenarnya potret dari jiwa kita, gitu kan? Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari perasaan hami, cemas dan hazan, sedih. Ya, nanti dampaknya pada doa berikutnya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni minal azzi wal kasal, ya, dari ketidakbecusan dan kemalasan. Orang yang sedih dan gelisah ya, sedih dan cemas biasanya apa? Tidak becus dan malas. Sepakat nggak? Dan dampaknya pada doa berikutnya, aspek sosialnya, yaitu apa? Allahumma inna a'udzubika minal jubni wal bukhl, ya, pelit dan pengecut. Ya, seorang pemimpin tidak mungkin pelit dan tidak mungkin pengecut. Sepakat nggak? Gitu ya, pengecut dan pelit ya. Seorang pemimpin itu orang yang pemberani kan tadi, syaja'ah gitu. Nah, jadi aspek sosialnya muncul tuh. Jadi kalau hari ini para pemimpin itu tidak berani bergerak ya, tidak dare to transform gitu ya, melakukan perubahan, itu karena ada masalah kejiwaan. Ya, maka perbaiki jiwa. Maka 13 tahun Rasulullah itu memperbaiki jiwa sahabat gitu ya. Maka sahabat selama 13 tahun dibina jiwanya menjadi orang yang syaja'ah, orang yang independen, orang yang berdaulat.
Ya begitu hijrah ke Madinah kan nggak bawa apa-apa kan, karena nggak boleh bawa barang-barang. Ya dipersaudarakan dengan muhajirin. Ya, tapi pandangan muhajirin dengan ansar berbeda nih. Muhajirin menganggap bahwa dipersaudarakan itu dalam rangka supporting ekonomi gitu ya. Maka ada yang nawarin kan, saya punya istri sekian, kalau kamu pilih aja nanti saya ceraikan. Saya punya rumah sekian, nanti kamu pilih aja nanti saya berikan kamu. Para sahabat itu muhajirin menolak gitu ya, karena perspektif mereka bukan itu gitu ya. Mereka tunjukkan kami pasar, tunjukkan kami lahan gitu ya. Gitu. Itu ciri-ciri orang yang leadershipnya tinggi ya, independensinya tinggi. Karena apa? Jiwanya selesai. Ya maka kita diminta berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan. Nanti berdampak pada azzi wal kasal, ketidakbecusan dan kemalasan. Berdampak pada jubni wal bukhal, pelit dan pengecut. Nanti ujungnya apa? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dililit hutang dan ditindas orang. Aspek ekonomi dan aspek politik. Ya teman-teman paham ya, bahwa ada korelasi yang dahsyat gitu ya, yang kuat antara suasana kejiwaan seseorang dengan aspek ekonomi dan politik. Jadi kalau hari ini ya bangsa kita, umat kita itu sangat sangat parah ya masalah politik dan masalah ekonomi, karena memang secara kejiwaan barangkali kita bermasalah gitu ya. Kita nggak punya sebuah metode pembinaan jiwa gitu ya. Kita lebih banyak mungkin mengisi kepala ya, mengisi ilmu tapi lupa membenahi jiwa gitu. Nanti kita akan bahas. Nah ini ya kalau jiwa udah dibina gitu ya, nanti muncul apa? Hima wa niyah gitu ya. Niyah itu intrinsic motif gitu. Ya, jadi hari ini di barat banyak dikaji ya, bagaimana orang bergerak itu dia dari motif terdalam, disebut dengan niat. Ya, niat ini kan inama amalu binia kan. Gitu. Kita kebanyakan kalau training motivasi kan extrinsic motif ya. Teman-teman mungkin pernah ikut training motivasi ya. Di bawah 3 hari atau 4 hari gitu ya, outbound ya, bisa. Pulang dari outbound lemes lagi. Kenapa? Karena extrinsic motif, ya, bukan intrinsic motif. Sepakat nggak? Ya nanti ada buku Profesor LDC namanya, dia bikin buku tentang intrinsic motivation. Dalam Islam itu niat ya. Jadi makanya kalau teman-teman lihat ya, semua kitab klasik Islam bab 1 pasti bab niat. Ya mau bicara tentang fikih, ya bicara tentang hadits sholihin, apapun ya, tentang akhlak, bab 1 pasti bab niat. Ya, termasuk hadis arba'in ya. Hadis pertama hadis tentang niat kan, inama amalu biniyah. Karena begitu pentingnya niat dalam mazhab Islam. Karena dia sumber motif seseorang bergerak. Ya itu dari mana asalnya, dari jiwa, gitu ya. Maka balik lagi ke jiwa. Tadi maka di ayat yang di depan tadi, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah jiwanya, gitu ya. Nah ini sebenarnya jadi concern pendidikan kepemimpinan harusnya ya, dari jiwa itu. Dan fitrah ada di mana? Di jiwa itu, nanti kita akan bahas. Gitu ya. Yang kedua hima, ya hima ini hasrat ya, hasrat untuk bukan untuk dirinya, ya hasrat untuk kemajuan umat ya, hasrat untuk melakukan perubahan gitu, hima, gitu ya. Nah, ini yang harus muncul dalam jiwa-jiwa para pemuda. Ini yang para pakar menyebutnya kenapa umat Islam itu bisa mengalahkan Romawi dan Persia gitu ya. Cuma 2 modalnya katanya. Separuhnya keberanian, separuhnya penasaran gitu ya. Keberanian berangkat dari iman, penasaran berangkat dari keilmuan ya, intellectuality. Itu 2 hal itu, berani dan penasaran itu berangkat dari jiwa gitu ya. 2 ini juga udah cukup modalnya untuk bangkit gitu. Gitu ya, rasa penasaran dan rasa berani gitu ya. Maka dalam berapa tahun bisa menggulung 2 imperium besar gitu. Gitu ya. Kita seringkali kan kalau misalnya peradaban besar Andalusia gitu ya, Cordova gitu ya. Peradaban yang itu nggak salah, itu benar gitu ya. Tapi yang tepat adalah peradaban terbesar itu adalah zaman sahabat ya, zaman Nabi dan sahabat, di mana jiwa-jiwa itu independen, berdaulat gitu. Jiwa-jiwa tidak terpengaruh oleh dunia gitu ya, dan seterusnya. Oke, nah ini 3 prinsip ini nanti yang kita lihat ya. Maka hidup harus balance, nanti kita akan bahas ini ya. Jadi pertama, Allah harus jadi sentral. Allah sebagai orientation, theocentric ya, bukan egocentric. Jadi kalau ditanya siapa saya gitu ya, saya hamba Allah gitu ya. Kita kalau ditanya siapa kamu, pasti jawaban kita saya orang IT, saya koleris gitu ya. Jadi sifat-sifat, bakat-bakat, label-label yang kita utarakan. Kalau ya saya itu adalah hamba Tuhan gitu ya, dan hamba Tuhan itu adalah punya tugas sebagai khalifah. Nah pertanyaan berikutnya, khalifah versi apa yang mau kita jalankan? Nah itu disebut dengan the mission of life. Ya percaya sama saya, kalau kita nggak punya mission of life ini, kita galau gitu. Karena fitrah kita menjerit sebenarnya. Sampai kapan hidup kamu cuma cari makan, cuma senang-senang. Kalaupun kita hidup dalam lingkungan dakwah ya, kalau nggak punya mission sama gelisah. Ya karena setiap orang itu memang fitrahnya itu, nanti kita bahas ya. Itu punya tadi order nature. Ya, secara alami dia punya order, punya keinginan untuk melakukan perintah, ya menjalankan perannya sebagai khalifah, gitu. Nah pertanyaannya, khalifah versi apa yang mau kita jalani, gitu.
Oke ya, apa itu kehidupan? Nah, ini dari sini ceritanya teman-teman ya. Ini the beginning of life ya. Saya mengkaji disertasi dari Profesor Dr. Selina gitu ya, Selina Ahmad. Dia menulis tentang the day of Alastu dikali dari sumber-sumber ulama-ulama salaf gitu ya. Jadi inilah hari pertama kita diciptakan ya, kita diinstal berbagai macam kesiapan kita untuk hadir di muka bumi. Ya disebut dengan the day of Alastu ya. Ini sebuah peristiwa di alam ruh. Ini the beginning of life tuh ini, gitu ya. Jadi dan kita lupa memang ya, maka Allah ingatkan kita wa id akhadha rabbuka min bani adama ya, dan kami ingatkan ya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari Bani Adam, keturunan Adam ya, dari min zuhurihim ya, dari tulang sulbinya, zuriyatahum keturunannya, wa syadahum, dan membuat persaksian alastu birabbikum. Maka disebut the day of Alastu gitu ya. Allah bertanya siapa Rabbmu gitu. Dan Allah sangat santun tidak menanyakan saya siapa gitu ya, tapi bukankah ini Rabbmu. Nah, para ulama mengatakan pertanyaan itu sebenarnya bentuk instalasi gitu ya. Jadi Allah kemudian menginstal berbagai macam hal yang dibutuhkan manusia dan kita bisa menjawab. Kita waktu itu masih berupa ruh ya, belum ada jasadnya, belum ada mulutnya, belum belajar apapun. Tiba-tiba bisa menjawab qalu bala syahidna. Dan pada detik itulah manusia sudah diinstal 3 hal katanya. Pertama adalah Allah ya. Jadi marifatullah itu diinstal gitu ya. Jadi Allah bukan hasil akal, bukan hasil berpikir ya, bukan hasil mitos, bukan hasil konstruksi sosial atau budaya, tapi Allah itu mengenalkan dirinya. Alastu birabbikum, ditanamkan dalam jiwa kita tauhid rububiyah itu gitu ya. Jadi Allah mengenalkan dirinya, akal kita nggak akan mampu mengenalinya. Yang kedua adalah Allah menginstal fitrah gitu ya, sifat dasar manusia ya, agar dia bisa hidup di dunia tadi ya, hilqah sama nizam itu. Yang ketiga adalah kemampuan manusia untuk menerima ilmu, gitu ya. Dan ini semua terangkum dalam fitrah. Ya, maka para pakar mengatakan fitrah itu adalah secara umum ya, innately predisposed to know God and to do good and to accept the true knowledge. Jadi fitrah itu adalah sesuatu yang sudah diinstal ya, di dalam jiwa kita, to know God ya, untuk mengenal Tuhan, marifatullah. Jadi manusia dimanapun dia berada, marifatullah ya, dia harus mencari Tuhan, seeking the God. Gitu ya, itu selalu. Maka bayi kalau lahir menangis katanya. Kenapa menangis? Karena mencari Tuhan. Ya, Yusuf Qaradawi dalam bukunya Wujudullah mengatakan ada semua tempat tuh ada perpusnya, ada pasarnya, ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, tapi tidak ada satu tempat pun yang tidak ada masjidnya atau tempat sujudnya, karena sujud itu fitrah gitu ya. Jadi itu pertama marifatullah. Yang kedua adalah to do good ya, untuk berakhlakul karimah. Jadi berbuat baik itu sudah diinstal dalam fitrah manusia. Gitu ya. Jadi dahsyat betul fitrah itu. Yang ketiga adalah to accept the true knowledge. Ya, kalau ini ditambahkan oleh Dr. Samsudin Arif. Jadi manusia punya kemampuan untuk menerima ilmu. Ya, jadi instalasi di alam ruh itu, the day of Alastu itu, semua terangkum dalam fitrah itu. Ya, kenapa di hari ini dilakukan gitu ya? Agar manusia nanti siap ketika diturunkan ke muka bumi. Ya, siap untuk mencari Tuhan. Ya, pertama. Yang kedua siap untuk menerima kitabullah. Yang ketiga siap untuk melakukan amal-amal saleh atau akhlakul karimah di muka bumi. Gitu ya. Nah, ini ceritanya itu. Dari sinilah semuanya bermula gitu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hidup itu cuma tentang ini sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi terjawab tadi pertanyaannya, dari mana kita berasal, dari mana kita berakhir. Jadi dari alastu birabbikum nanti sampai marabbuka, ya, dari rob ke rob gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidup itu cuma tentang itu kan, dari Allah kembali ke Allah. Maka kehidupannya adalah rentangan di mana 2 titik itu. Titik tumpu Allah, titik akhir Allah gitu ya. Nah, itulah hidup kita. Nah, ini ya, kalau kita orang yang safar ya, traveling itu, kita berangkat dari Allah menuju Allah gitu. Nah, ini life is journey. Jadi kalau kita restart hidup kita, maka kita harus kembali ke titik tumpu kita. Yaitu pertama apa? Kembali ke Allah gitu ya, kembali ke orientasi Allah. Ini yang kelihatannya sederhana ya, tapi banyak orang misalnya gini mengatakan saya ini hamba Tuhan, saya ini segala macam untuk Allah biar Allah ridho. Tapi itu cuma di lisan gitu ya. Dalam prakteknya enggak ya. Dalam prakteknya dia egosentrik ya, untuk dirinya, untuk kelompoknya, gitu kan? Untuk kesenangannya gitu. Nanti harus ada bridging ya, harus ada jembatan di mana agar amal-amal kita itu terkait ke langit gitu ya. Nanti kita akan bahas. Kalau nggak ada bridging nanti cuma di mulut aja gitu. Nah, ini ada titik tumpu ke titik 7. Apa bridgingnya gitu ya? Nah, yang membuat nanti kita nggak cuma ngomong doang gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, bridgingnya adalah yang disebut dengan the mission of life. Nanti kita akan bahas.
Nah, ini jadi banyak hadis-hadis yang mengatakan manusia itu jangan banyak angan-angan kata Rasulullah ya, karena hidup itu dibatasi ajal nih, gitu kan. Manusia berangan-angan nanti lebih dulu ajalnya datang, kemudian dia tidak bisa menemukan peta jalannya menuju Allah, gitu ya. Ini saya gambarkan ini. Maka teman-teman sekalian, mari kita fokus menemukan ini. Nah, ini peta jalan. Jadi restart your life ya. Pertama menyadari ya, muahadah. Ya, jadi kalau bicaranya adalah tazkiyatun nafs. Pertama muahadah. Kita sadari bahwa kita berasal dari Allah. Yang kedua kita menuju Allah, gitu ya. Itu muahadah ya, bahwa kita ini hidup ini punya tugas ya, nggak main-main gitu. Dan tugas kita itulah yang disebut dengan nanti the mission of life. Nanti kita temukan. Oke, nanti saya akan bahas gimana cara mencapai ke sana, mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, ini dari mana kita tahu peta jalan kita nih, gitu ya. Ini roadmap, nah, disebut dengan Shiratal Mustaqim. Maka di dalam kehidupan kita itu, hidup kita cuma tentang ini, bagaimana menemukan peta jalan. Di surat Al-Fatihah ya, kalau dalam kajian tasawuf itu, Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat ya, gitu ya. 3 ayat pertama itu tentang Allah, ya kan. 3 ayat terakhir itu tentang manusia, tentang amal. Tapi pertengahan itu tentang apa? Ihdinas Shiratal Mustaqim, gitu ya. Jadi Shiratal inilah disebut Shirat atau Sabila itu, ya ini yang disebut dengan jalan itu, yang disebut dengan the mission of life, tugas kita. Nah, harus kita temukan gitu ya. Kalau Islam itu ya, Islam itu juga jalan ya, tapi itu jalan yang secara umum gitu ya, jalannya umum gitu ya. Nah, nanti kalau kalau khalifah di muka bumi apa? Itu tugas umum juga ya. Kita harus menemukan jalan kita ya, Shiratal Mustaqim. Kalau bakat gimana? Kalau bakat itu disebut sakila ya, di surat Al-Isra itu 1784. Yang banyak kalau di barat orang menganggap misi hidup itu bakat. Ya, para ulama mengatakan bakat itu bukan ya, bakat itu dia sakila. Kulu ya'malu ala syakila. Katakanlah ya Muhammad, setiap kalian beramal menurut kompetensinya masing-masing. Gitu ya. Tapi farabukum a'lamu biman wahada sabila. Robmulah yang paling tahu siapa yang paling benar sabila, jalannya. Gitu ya. Nanti ada beda tuh antara sakila dengan sabila. Kalau sakila itu ya tadi kompetensi, ya kemampuan kita mencari nafkah, ya kemampuan skill kita, ilmu kita. Tapi kalau sabila itu sebuah peta jalan ya, sebuah perjuangan ya agar membawa kita kepada Allah ya dalam sebuah bidang. Nanti kita akan bahas. Oke ya teman-teman sekalian, nah ini adalah roadmap nih, gitu ya, roadmapnya. Dan orang yang bertakwa itu orang sudah ketemu peta jalannya menuju Allah gitu. Nah, ini definisi-definisi yang barangkali jarang kita temukan atau mungkin kita anggap satu yang jauh ya, padahal satu yang dekat. Oleh karena itu ya, Syekh Ibnu Athilah dalam Al-Hikam ya, ini seorang ulama sufi juga ya, yang senior yang mengatakan bahwa di hadis yang pertama Arba'in itu, perhatikanlah katanya, yang disebut hijrah itu adalah kepada Allah kan, bukan kepada yang lain katanya gitu ya. Maka perjalanan hidup kita tuh menuju Allah ya, bukan menuju yang lain, dan panduannya adalah Rasulullah ya. Fa in kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia gitu ya, dan perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia hijrah ke sana ya. Tapi barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah, ini konsep hijrah. Dan katanya janganlah kamu hijrah gitu ya, atau kamu bergerak gitu dari alam ke alam dari dunia ke dunia, nanti kamu seperti keledai katanya ya. Tahu keledai ya, keledai yang dalam penggilingan ini dia seolah-olah berjalan, seolah sibuk berpacu tapi nggak kemana-mana. Ya kan, disebut dengan hustle culture tuh ini gitu ya. Kelihatannya sibuk tapi nggak menuju kemana-mana ya, rest to nowhere. Nah, ini yang sekarang terjadi. Kenapa? Karena dia berpindah dari dunia ke dunia ya. Banyak teman-teman hijrah misalnya dari kantor ya jadi pengusaha, atau pengusaha balik ke kantor gitu ya. Kalau orientasinya cuma dunia, itu bukan hijrah namanya, itu dari dunia ke dunia. Yang disebut hijrah itu ada yang diperjuangkan ya, ada misi besar dia, apa yang mau dia ubah dari umat gitu ya. Gitu. Saya juga dulu resign dari BUMN itu tahun 2004 saya resign gitu ya. Saya resign kemudian karena gelisah gitu ya. Apa yang saya harus perjuangkan nih? Padahal saya di BUMN itu jadi ketua zakat, jadi ketua bintal, ketua rohis lah, jadi ketua masjid gitu ya. Tapi saya merasakan ini bukan perjuangan saya gitu ya. Ada sesuatu yang besar yang saya ingin lakukan gitu ya, yang menggebu dalam jiwa. Itu apa? Pendidikan. Gitu ya. Saya kalau ngomong pendidikan tuh bisa berhari-hari saya. Padahal saya bukan orang pendidikan gitu ya. Nah, itu disebut panggilan ya. Ada suara-suara yang kayaknya saya harus berjuang di sana deh. Gitu ya. Ini kayak manggil-manggil terus, walaupun kita sering nolak gitu ya. Saya nggak di situ gitu. Tapi ke situ lagi gitu ya. Nah, itu bisa jadi panggilan. Ya, para nabi-nabi itu juga sama ya. Ada gelisah juga sama kan. Ya, kalau teman-teman belajar sirah ya, atau belajar sejarah Nabi Musa tadi, ya Rasulullah SAW itu gelisah antara 37 sampai 40 ya kan. Gelisah gitu. Ya, ini gimana nolong umat, bukan gelisah banyak hutang ya.
Tapi gelisahnya karena Rasul sudah good life kan ya, hidupnya sudah baik, dan kemudian gelisah itu apa sih yang saya lakukan untuk umat ini? Maka Rasul bolak-balik ke Gua Hira ya. Dulu zaman saya kuliah Sirah Nabawiyah di Al-Hikmah itu, Ustadz saya tuh cerita gitu ya. Tapi saya nggak ketemu sumbernya, dia cuma cerita. Ceritanya sepanjang jalan menuju Gua Hira itu pohon dan batu bicara. Ya, bicara antar rasul, antar rasul, antar rasul. Kamu tuh nabi gitu ya. Jadi ada suara-suara lah, orang nyebutnya mungkin inner voice ya, atau inner calling gitu ya, ada suara-suara itu. Nah teman-teman sebagai pemimpin harusnya muncul tuh suara-suara itu tuh, ya muncul nggak? Nah kalau nggak muncul jangan-jangan obsesi dunia nih ya, jangan-jangan banyak maksiat gitu ya. Seorang pemimpin itu harus ada manggil-manggil. Coba baca semua biografi pemimpin dunia gitu ya, itu ada suara manggil-manggil ya, yang dia ingin melakukan apa yang besar gitu, perubahan apa yang besar. Itu kan contoh leader gitu, sepakat ya, semua dari jiwa ini. Gitu kan. Nah, Nabi Musa juga sama, gelisah juga Nabi Musa kan, jadi Nabi Musa tuh sampai umur 18 kan tinggal sama Firaun. Kemudian ikut perang lawan Ethiopia kan, dia jadi panglima perang lawan Ethiopia kalau nggak salah gitu sejarahnya. Kemudian sekitar usia 30 tahun beliau balik ke Mesir gitu ya. Terus kemudian itu ada peristiwa dia mukul orang orang Mesir sampai mati kan karena bela orang Israel gitu. Kemudian dia kabur gitu ya. Nah sampailah di Madian. Di Madian akhirnya jadi mantunya Nabi Syuaib, ya kan. Kemudian tinggal 10 tahun di Nabi Syuaib kan, gitu ya. Nah menjelang 40 tahun itu gelisah Musa, gitu ya. Kayaknya ingin balik ke Mesir, tapi juga nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi nabi-nabi juga ada titik gelisahnya, gitu ya. Jadi teman-teman hari ini harus ada kegelisahan, gitu ya. Kegelisahan ini jiwa sedang menjerit sebenarnya. Fitrah kita sedang meminta haknya. Ayo come on gitu ya, kamu tuh bukan cuma cari makan, kamu cuma bukan tilawah saja gitu ya. Kamu harus menemukan hikmah-hikmah dalam kitabullah itu. Ya, peran apa kamu hidup ini, gitu kan? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi harus ke sana arahnya. Tadi doa-doa yang dibacakan tuh luar biasa ya. Mudah-mudahan menginspirasi kita untuk menemukan ya apa sih hakikat kita ada di dunia ini. Ya, bukan cuma cuma dakwah-dakwah, tapi harus spesifik ya. Peran apa yang mau kita jalan dalam dakwah itu. Gitu ya. Dan itu harus sampai mati tuh. Ya bukan karena penugasan dari kiadah gitu ya, tapi harus sampai mati, harus muncul tuh jiwa itu, gitu ya. Nah Musa ini gelisah gitu, jadi nggak Jibril tiba-tiba turun kemudian nepok pundaknya, bro jadi nabi bro gitu ya, atau kemudian Jibril turun ke Muhammad, bro besok nabi bro di Quran bro, enggak ya, ada proses gelisahnya, sepakat ya. Jadi kegelisahan itu sekarang kalau teman-teman merasakan gelisah itu panggilan ya, panggilan untuk ayo ya perjuangkan umat ini ya, harus kita. Jadi gelisah itu tentang masa depan. Bukan masa depan kita, tapi masa depan umat, gitu ya. Nah itu ciri panggilan. Tapi kalau masih berpikir diri sendiri ya, gimana saya kaya, gimana saya berkuasa, gimana tenar, gimana subscriber sekian juta, followers, itu belum sampai sana derajatnya gitu ya. Belum jadi pemimpin itu. Pemimpin itu harus satu yang dalam jiwanya, Pangeran Diponegoro ya, Panglima Sudirman gitu ya, orang-orang Pak Muhammad Natsir, Agus Salim, ya. Itu orang-orang yang memiliki giroh itu, ada panggilan dalam jiwanya itu, gitu ya. Nah ini disebut dengan restart your life, menemukan titik tumpu, ya, menemukan titik tumpu dan peta jalan menuju Allah, gitu ya. Ini kalau digambarkan seperti ini, oke, digambarkan seperti ini ya. Sedikit lagi ya, berapa menit lagi. Jadi hidup itu pacuan, ya, dia adalah jalan mendaki lagi sukar. Jadi walaupun hidup itu belok-belok gitu ya, tapi digambarkan sebagai syiratul mustaqim, jalan yang lurus. Ya ini bentuk imajinatif, garis imajinatif jalan yang lurus. Tapi sebenarnya hidup itu belok-belok dan setiap hidup itu ada makomnya, gitu kan? Nah ini yang sepanjang hidup kita berjuang di sini. Bagaimana makom kita terus meningkat menuju Allah? Karena apa? Realita hidup kita, gitu ya, itu sebenarnya dipotret dari realita jiwa kita. Semakin jiwa kita menaik ya, maka semakin realita hidup kita juga kontributif dalam kehidupan. Ya, jadi orang-orang yang kontributif dalam hidupnya sudah pasti jiwanya menaik tuh. Ya, tapi orang-orang yang banyak mengambil dari kehidupan pasti jiwanya menurun. Gitu ya. Jadi jiwa itu potret dari kehidupan kita. Sedikit lagi ya teman-teman. Nah ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini hidup itu sudah ada jadwalnya. Ya, jadi para ulama, saya dapat dari Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan sampai umur 15 itu masa aulad ya. Kemudian masa pemuda 15-40. Saya yakin teman-teman sekarang para pemimpin muda ini 15-40 ya. Nah ini umur menemukan misi hidup. Ya, kalau hari ini gelisah, nah itu berarti memang Allah sedang bicara pada kita. Ayo come on, ya, temukan jalan kepemimpinanmu, ya, temukan peta jalanmu menuju Allah, temukan misi hidupmu untuk melakukan perubahan bagi umat. Nah, kegelisahan itu muncul. Ya, maka harus kita banyak uzlah ya, banyak merenung untuk menemukan ini.
Oke ya. Nah ini unsur stabilitasnya apa? Kita harus jaga 3 hal terus ya, agar Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan cahayanya. Yang pertama adalah Allah. Orientasikan semua ke Allah. Kalau hari ini belum punya misi hidup, belum punya bayangan, ya orientasikan apapun kepada Allah. Yang kedua, ya gali Al-Quran dan Kitabullah ya. Kitabullah itu Quran dan Sunnah gitu ya. Gali Kitabullah itu, pahami hakikat-hakikat maknanya. Ya, kita nggak perlu jadi seorang ulama untuk bisa memahami hakikat kitabullah ya. Sekarang banyak kita bisa berguru ya, pahami hakikat-hakikatnya aja. Atau kalau disebut Islamic worldview, hakikat tentang Allah, hakikat tentang akhirat, hakikat tentang manusia, fitrah, hakikat tentang happiness, kebahagiaan, hakikat tentang kehidupan, hakikat tentang tugas di muka bumi, hakikat tentang din, agama ya, pahami itu. Itu kalau tidak salah ada 12 topik ya yang harus kita pahami tentang hakikat-hakikat hidup dalam kitabullah itu. Itu is enough gitu ya. Nanti silakan dalami selebihnya. Nah ini kalau kita terus menjaga itu ya, insya Allah nanti kita ketemu nih. Jadi hidup itu bukan seperti roda ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Enggak, hidup itu melingkar mekar, gitu ya. Makin lama makin bijak, gitu. Makin lama makin baik kita ya. Dan melingkar mekarnya itu kalau orang tawaf itu sebenarnya ke kiri muternya, gitu kan, ke kiri. Jadi kalau ulir ya, kalau ulir sekrup itu kan, kalau ke kiri berarti ke atas kan ya, ya enggak? Ya, berarti menuju Allah. Makanya tawaf itu kan ke kiri dia. Ya, Ka'bah dari sebelah kiri kita. Biar kanan kita melangit. Gitu kan? Nah, kalau ke kanan itu berarti menancap ke tanah gitu. Karena benda-benda di bumi katanya bergeraknya ke kanan gitu ya. Kalau kita bergeraknya ke kiri. Nah, begitu ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa paham. Jadi restarting your life itu adalah merestart ini. Sebenarnya belum selesai ini materinya ya, masih banyak. Jadi ini jiwa ya, sedikit lagi ya. Ini jiwa juga, fitrah ada di mana dalam jiwa kita, ada di sini. Nah ini fitrah gitu ya. Jadi kalau jiwa itu Imam Ghazali menggambarkan ada 4 komponen jiwa, ada roh, ada qalb, ada akal, ada nafs. Roh ini ke langit gitu ya. Nafs itu sebenarnya paduan antara body dengan roh, jadi nafs namanya. Nah nafs ini ada 2, nanti ada nafs yang yang high order, ada nafs yang low order gitu. Ada lagi qalb sama akal. Jadi prosesornya ada di qalb sama akal. Kalau roh itu selalu melangit ya. Dan internal guidance adalah fitrah. Jadi kalau fitrah ini kuat gitu ya, dirawat dengan baik gitu ya, maka nanti dia akan membuat hidup jadi harmoni karena semua ditarik ke atas. Dalam makan, dalam minum, dalam seks ya, dalam bersosial, dalam berumah tangga, dalam intelektual, dalam bekerja, semua ditarik ke atas oleh fitrah. Karena fitrah itu sifat-sifat dimensi-dimensi hidup manusiawi yang dia berusaha menarik ke langit, itu fitrah gitu. Kayak makan misalnya, kalau cuma makan binatang juga makan, karena binatang itu nggak punya fitrah, punyanya insting. Nah kalau fitrahnya manusia tuh makan, tapi manusia tuh makan, kalau fitrahnya baik, makannya pasti makan yang toyib, sepakat nggak? Karena fitrah dengan kitabullah ini kompatibel dia, gitu ya. Maka kalau orang makan itu, orang tanpa kitabullah ya, tanpa tuntunan syariah, dalam peradaban-peradaban tinggi, orang makan pasti makan yang alami, sepakat ya. Orang pasti nggak mungkin makan babi, ya, karena babi itu biasanya tidak dimakan oleh peradaban tinggi. Babi itu dimakan karena bangsa-bangsa yang berperang, ya, kelaparan, baru makan babi, harus jadi tradisi. Ya, karena pada fitrahnya manusia nggak makan babi sebenarnya gitu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ini saya nggak sempat bahas lagi. Jadi juga jiwa harus dibersihkan gitu ya. Nah ini konsepnya ini, gitu ya. Jadi kalau kita restarting your life, maka kita sebenarnya restarting your soul ya. Jiwa-jiwa kita di restart gitu. Nah nanti insya Allah kita kembangkan dengan tanggung jawab ya. Ini materinya belum selesai. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz Heri, atas materi yang luar biasa gitu ya. Kalau tadi kita ternyata memang belum tuntas gini ya, belum tuntas pembahasannya, masih banyak sekali slide yang disiapkan oleh Heri juga. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu, semoga nanti juga bisa disambung dengan diskusi di malam hari ini. Baik, insya Allah kita buka sesi diskusi Abang Mbak semua. Dan tadi sudah ada beberapa nih yang masuk, baik itu melalui chat personal kepada saya, ada juga yang menyampaikan via kolom chat begitu ya. Dan bagi abang mbak yang ingin menyampaikan secara langsung, boleh raise hand, nanti insya Allah akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Saya ingin sampaikan dulu, Ustaz, ini pertanyaan yang masuk melalui kolom chat, mungkin tidak perlu disebutkan namanya, karena chat personal gitu ya. Ini ada yang bertanya, nah apabila, ini Ustaz, pertanyaannya adalah, apabila kita memiliki sahabat yang dekat, yang sedang memiliki gangguan psikologis nih, Ustaz, dan sudah mendapatkan penanganan dari profesional psikolog dan psikiater, namun masih berjuang dalam proses menuju sembuh. Kira-kira apabila menggunakan pendekatan fitrah based life, gitu ya, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan gangguan psikologis tersebut, Ustaz? Jadi ada gangguan psikologis, sudah
mencoba untuk berobat, gitu, tapi dari pendekatan fitrah bias ini seperti apa? Nah, apa yang bisa Ya, dilakukan? Gitu, Ustaz. oke. Monggo, Ustaz. Oke, terima kasih pertanyaannya. Agak agak jauh sebenarnya ya dari yang kita bahas. Nah, jadi sebenarnya ada yang namanya psikoterapi Islam ya, hari ini sedang dikembangkan ya, Islamic Psikoterapi ya, dengan mengambil dari hazanah Islam. Jadi ada pengembangnya baru meninggal nih, namanya Profesor Dr. Malik Badri. Beliau baru wafat. Beliau adalah tokoh yang mulai tahun 70 mulai merancang Islamic psikologi gitu ya. Nah, bagian dari Islamic psikologi adalah disebut dengan psikoterapi, Islamic psikoterapi gitu ya. Nah, ini digali dari sebuah kitab abad ke-9 ya, karya kalau nggak salah saya lupa namanya. Ada seorang ulama ya, dari Afghanistan tapi tinggal di Baghdad gitu ya, dan ini jadi rujukan ya, kitabnya jadi rujukan dan banyak digali sekarang. Nah, kemudian berkembang ke sana. Jadi kalau di barat itu penyembuhan itu sampai ke sampai ke otak ya, sampai ke otak, sampai ke kognitif ya, kognitif sampai ke emosi. Nah, kalau Islam tuh sampai ke bawah lagi, sampai ke ruh gitu. Nah, ini itu. Jadi kalau dalam konsep tazkiyatun nafs itu ya, itu sebenarnya bagian dari terapi ya, termasuk juga ibadah-ibadah rutin kita kan. Nah, kalau di 8 fitrah ini sebenarnya masing-masing dimensi fitrah itu sebagai alat terapi gitu ya. Kalau ada terapi spiritual ya, bagaimana dengan sholat ya, dengan kita mendekat, dengan tadabbur Quran itu terapi spiritual. Ada lagi terapi intelektual gitu ya, yaitu kognitif kalau orang nyebutnya. Itu diberikan ilmu yang benar tentang hakikat kehidupan ya, tentang hakikat kebahagiaan. Ada lagi terapi terkait dengan hati ya, atau communication ya, terapi komunikasi gitu ya, atau terapi sosial ada juga. Ada lagi terapi keluarga. Nah, fitrah tadi belum kita bahas, ada 8 aspek fitrah itu sebenarnya masing-masing dimensi ini itu bisa jadi alat terapi sebenarnya. Ya, artinya dihidupkan kembali. Kalau orang di akupuntur tuh ya sel-selnya dihidupkan kembali gitu ya. Jadi ada fitrah spiritual, ada fitrah iman, ada fitrah bakat, ada fitrah intelektual atau fitrah belajar, ada fitrah seksualitas. Nah, ini masing-masing ini ya, itu kalau jadi kehidupan, jadi dimensi-dimensi hidup yang itu bisa sebenarnya jadi alat terapi gitu ya. Nah, kalau barat itu pendekatannya masih obat sama otak gitu ya, pendekatannya masih ke sana. Dan selain psikologi terapi juga ini sebenarnya belum tuntas gitu ya, masih terus digali gitu ya, masih belum tuntas. Ada beberapa hal yang masih perlu kombinasi dengan pengobatan barat ya, artinya masih perlu obat. Seperti almarhum Dadang Hawari itu dia holistik ya, masih memadukan, ada obat juga, ada terapi spiritual juga gitu ya, ada yang lain juga gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau saya pernah ketemu beberapa penderita seperti skizofrenia gitu ya, atau bipolar gitu, itu pendekatan orang nyebutnya fitrah terapi itu sebagai ganti logoterapi. Jadi ada Viktor Frankl ya, yang menjadi bapak, dia orang Yahudi ya, terus menemukan sebuah metode namanya logoterapi gitu. Ya, terus kemudian ada orang menggali, itu sebenarnya dalam Islam hampir mirip dengan fitrah terapi gitu ya. Fitrah terapi kan tadi dua hal ya. Pertama, menyadari kehadiran, yang kedua menghadirkan kesadaran. Ya, menyadari kehadiran itu nizam, ya, menghadirkan kesadaran itu hilkoh. Nah, sebenarnya semua cerita tentang kesembuhan itu bicara dua itu aja gitu ya. Karena semua sakit itu berangkat dari kecemasan sama kesedihan kan, gitu ya. Nah, kecemasan dan kesedihan ini itu bisa di cover ketika manusia menyadari kehadiran dan menghadirkan kesadaran. Gitu ya. Itu yang saya sendiri belum pernah menangani pasien yang parah seperti itu, tapi di keluarga saya ada 2 orang gitu ya, menderita skizofrenia, dan saya coba terapi dengan ini gitu ya. Saya coba kembalikan makna hidupnya gitu ya. Terus kemudian saya coba sholatnya lebih dirasakan ya, disadari lah sholatnya. Orang nyebutnya mindfulness gitu ya. Kalau dalam Islam sebenarnya bukan mindfulness tapi heartfulness. Ya, karena mind ini kan di sini ya. Kalau heart kan di sini. Sebenarnya akal juga di sini gitu ya. Karena yakiluna itu adanya di qalb gitu. Jadi kalau barat kan ini dianggap kalau di barat tuh jiwa tuh dianggap nggak ada gitu ya. Karena Tuhan nggak ada, maka jiwa nggak ada gitu kan. Maka mereka semua yang bisa diukur ya otak gitu ya. Maka biasanya dikasih obat, kasih dopamin gitu ya, yang dimanipulasi ini. Kalau Islam enggak ya, dia lebih heartfulness ya, bukan bicara manipulasi cairan kimia di otak ya, atau otak-atik otak, tapi dia lebih heartfulness. Dan ini memang masih proses ya, masih proses. Tapi yang saya baru nangani 2 orang ya, itu keluarga dekat yang mengalami skizofrenia, itu memang masih kombinasi dengan obat, tapi sekarang udah berapa tahun dia nggak pernah pakai obat lagi gitu ya. Jadi selalu menjaga keseimbangan itu ya, sholatnya. Terus saya dorong untuk menemukan makna hidup ya, misi hidup itu jadi stabil dia.
gitu ya, jadi stabil. Dulu awal-awalnya masih dikurangi dosisnya gitu ya, lama-lama nggak perlu lagi gitu ya. Itu sudah sekitar saya lihat 5 tahun ini nggak perlu lagi dia, gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Jadi di antara satu hal yang saya tangkap tadi adalah bagaimana kita mengajak yang bersangkutan ini, karena case-nya tidak disebutkan secara khusus gitu Ustaz ya. Ya, Tadi menghadirkan gitu ya, menyadari kehadiran dan kemudian menghadirkan kesadaran, ini penting ya, sekali ya. ya itu intinya itu aja kan, consciousness kan gitu. Intinya itu sih sebenarnya, semua masalah kejiwaan tuh di apa sumbernya dua itu ya, karena dia tidak sadar kehadiran dan dia tidak hadir dengan sadar gitu ya, akhirnya jadi bipolar gitu ya, dan seterusnya. Masya Allah. Siap, Ustaz. Seperti kalau kita sholat kita nggak sadar itu ya, Oh iya. ya kita nggak merasakan sesuatu, Ustaz ya. Ya, itu jadi keluhan ya. Jadi para pakar psikolog mengatakan sholat kita tuh hari ini tidak menjadi terapi buat kita kan, gitu ya. Sholat cuma jadi melepas kebutuhan. Padahal sholat itu semua ada di situ kan. Itu tentang contemplation, meditation, semua lengkap di sholat tuh. Bicara fokus ya. Cuma sayangnya kita nggak nyambung nih antara sholat kita dengan kehidupan kita gitu kan. Antara saum kita dengan kehidupan kita nggak nyambung. Padahal semua ritual itu sebenarnya terapi kan. Semua itu terapi kan. Saum itu terapi, sholat itu terapi. Ya cuma aneh aja gitu ya. Kan di pesantren kan pada ngeluh ya. Kenapa sih santri yang hafiz Quran sama yang rajin sholat tuh akhlaknya nggak ngaruh gitu. Ya kan? Nggak semuanya ada gitu ya. Tapi kok bisa nggak nyambung nih antara ibadahnya dengan... Karena memang kita nggak paham hakikat sholatnya gitu ya. Kita tidak coba menggali hikmah-hikmah dalam ibadah-ibadah ritual itu dalam rangka memaintain jiwa. Gitu ya. Itu disebut menghadirkan kesadaran. Jadi inti dari ibadah ritual kan consciousness kan, menghadirkan kesadaran. Nanti sampai derajat ihsan kan, anta budullah kana katarohu fa ilam takun taroh wa in aku yarok gitu. Sampai sebuah titik tadi ya meniada gitu. Itu memang bicara wali ya, meniada. Nah kalau sahabat tuh ketusuk panah, sholat dulu dicabut nggak sakit ya. Itu karena memang sudah sampai level dia meniada gitu dengan itu, gitu ya. Jadi memenuhi dirinya dengan Allah begitu. Oke. Baik, saat ini banyak sekali pertanyaan yang muncul, Ya, bahkan ada yang bertanya secara langsung. Mungkin saya bacakan dulu ya. Ini ya, ada nanti untuk oh ini semuanya udah disampaikan melalui chat begitu ya. silakan. Kita sampaikan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Jane Umu Ajwa. Kita ingin bertanya kepada Ustadz, apakah kondisi pandemi COVID saat ini telah mengganggu fitrah manusia? Karena konteksnya kita begitu dikendalikan, dikontrol oleh pemerintah, dipaksa, dalam kutip nggak dipaksa untuk punya kebijakan seperti ini dan dijalankan. Apakah itu kemudian mengganggu fitrah kita sebagai manusia? Ya, Bagaimana Ustadz? ya pasti. Jadi ya pasti. Jadi fitrah ini pandemik ini sebenarnya kan kalau doa-doa para ulama itu kan ya Rob Allah inna hada mardo ya jundu min junudik ya, bahwa mardo ini pandemi ini adalah tentara Allah yang dikirim gitu kan. Jadi sebenarnya pandemi ini mengukur dua hal ya. Pertama dia ukuran gitu ya. Yang kedua adalah teguran gitu ya. Karena hidup kita jauh dari fitrah itulah maka kita sangat rentan ya ditimpa pandemik gitu kan. Bukan hanya pandemiknya secara kuman tapi juga secara penyakit ya. Juga pandemik secara efek ekonomi kan. Kita betul-betul rapuh kan. Betul-betul rapuh gitu ya. Karena kita selama ini memang secara hidup jauh dari fitrah gitu kan. Gitu jadi fitrah, jadi keluarga-keluarga tidak berdaulat gitu ya. Begitu pandemi kan kacau semua kan, ya kan, karena semua memang orientasinya tadi jadi kuli gitu ya. Jadi pekerja, bukan nggak boleh ya, tapi harus ada fase di mana kita menemukan peran kita sebenarnya gitu ya, peran kita dalam peradaban itu apa, walaupun bekerja dalam sebuah perusahaan gitu ya. Kalau nggak ada perannya gimana, jadi gitu ya. Jadi ini kalau saya ketemu para pakar ada dua hal nih, pertama teguran, kedua adalah ukuran ya, ukuran dalam pendidikan anak misalnya. Dengan anak-anak sekolah di rumah itu banyak keluarga, ada dua hal ya, ada keluarga yang tambah nyaman gitu ya dengan anak-anak di rumah, ada keluarga yang tambah malah jadi parah gitu ya, malah bercerai gitu ya kan. Secara ekonomi juga sama, dengan pandemi ini ada keluarga yang memang secara awal fitrahnya baik ya, dia berdaulat, jadi ukuran fitrah itu berdaulat ya, dia antusias, daulat ke anak-anak gitu ya. Anak-anak kan berdaulat kan, nggak tergantung sebenarnya dia. Nah, terus kemudian dia bisa menemukan inovasi bisnis yang menolong orang lain gitu ya, karena memang bisnis itu intinya nolong orang lain kan gitu ya, bukan tentang bagaimana melihat peluang gitu ya, tapi bagaimana help others gitu. Nah gitu ya, giving solution ya, memberikan solusi itu inti bisnis itu memberikan solusi bagi umat. Tadi kan bagian dari misi kan
gitu. Jadi sebenarnya jadi tadi teguran sekaligus ukuran gitu ya. Kalau fitrah-fitrah kita baik, sebenarnya ini jadi ukuran kita bisa survive. Maka saya bikin gerakan namanya Fitrah World Movement. Mungkin bisa gabung nanti ya dengan teman-teman, kita kolaborasi. Saya mendorong bagaimana pribadi keluarga itu berdaulat ya dalam pendidikan, ekonomi, ya dalam makanan, dalam energi gitu ya. Tapi memang proyek panjang lah 5 tahun ke depan gitu. Ya harus ada nanti trennya kan Society 5.0 itu anak-anak muda pulang ke desa ya. Katanya gitu. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin kelahiran 2000 ya atau kelahiran 90 2000 ini nanti trennya tren pulang kampung nih. Pulang ke desa ya, hidup, internet 24 jam ya, hidup lebih alami, udara lebih segar, ayam tinggal nangkep ya, sayuran tinggal motong gitu kan. Anak-anak kita lebih segar udaranya, kerja bisa online kan, nanti kan semua serba online gitu ya. Dan semua lebih ke konten ya, gitu kan, nggak perlu datang juga gitu ya. Nah jadi itu nanti trennya ke sana. Mungkin sekolah-sekolah akan tutup sih saya duga ya. Yang jadi nanti orang sekolah-sekolah yang terjadi jadi kursus-kursus online begitu ya. Jadi orang bisa pilih mau belajar kitab apa sama sekolah mana, mau belajar IT sama sekolah mana begitu ya. Jadi dia bisa custom gitu ya. Jadi sekolah-sekolah berubah jadi tempat kursus online semua gitu ya. Bisa jadi kan gitu. Karena orang nanti ilmu sebenarnya ilmu yang nggak bisa diperoleh lewat online itu apa? Ilmu yang ada kaitan dengan ulama kan, itu nggak bisa pakai online tuh. Harus misal ilmu tafsir ya, ilmu yang membutuhkan ulama ya, hadir itu nggak bisa online, itu memang kita harus datang gitu ya. Tapi ilmu-ilmu yang lain sih bisa online ya. Nggak apa seperti ilmu IT, ilmu memasak gitu ya, semua keterampilan. Maka nanti ilmu ada derajatnya kan, ada ilmu yang fardu ain gitu ya, ada ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang skills ya, ilmu soft competence, hard competence tuh bisa online lah ya. Yang nggak bisa online tuh sebenarnya ilmu-ilmu yang terkait dengan kejiwaan gitu ya, dengan hakikat hidup ya, dengan adab, itu perlu perlu berguru gitu ya teman-teman. Jadi pandemi ini memang jadi apa ya, jadi cara Allah mengembalikan kita kepada fitrah gitu ya kan, bukan new normal tapi back to fitrah kalau menurut saya gitu ya. Oke. Nah, Kalau gitu konteksnya ini, Zat, ya. pemerintah kemudian membuat kebijakan-kebijakan itu apakah kemudian itu mengganggu, kalau tadi kan dari segi Allah Ya, menurunkan pandemi ini sebagai mungkin jalan kita untuk kembali kepada ya. fitrah, gitu. Tapi kemudian ketika pemerintah kemudian membuat sebuah aturan, apakah itu kemudian mengganggu fitrah kita atau seperti apa? Oke. Ya kalau pemerintah aturan pemerintah kan terkait dengan, jadi gini, kalau kita independen ya, kita melihat aturan pemerintah sebagai fasilitas gitu ya, bukan sebagai kewajiban. Gitu. Kalau itu baik kita pakai, kalau nggak baik ya udah gitu kan. Nah itu ciri independensi gitu ya. Jadi saya sudah sejak lama nggak tergantung dengan pemerintah sebenarnya gitu ya, kecuali listrik ya. Gitu. Jadi saya misalnya anak-anak saya kan nggak sekolah di rumah gitu ya, belajar sendiri gitu dan seterusnya. Jadi saya juga bikin komunitas nggak tergantung pemerintah gitu. Sama teman-teman kan, itu kan ciri apa leader ya. Jadi nggak, sudah independen lah ya, tidak tergantung. Saya dulu lama di pemerintahan juga, di government. Capek juga gitu ya kalau diatur. Apalagi sekarang misalnya terkait jilbab ya, menteri kan bilang terserah gitu ya, jangan diwajibkan dan jangan dilarang gitu. Itu kalau bagi muslim itu masalah kan ya, masalah gitu karena apa ya, jilbab itu kan bagi muslim, jangan sampai muslim melihat bahwa itu kebenaran relatif kan ya. Muslim harus melihat itu sebagai kebenaran yang mutlak gitu ya. Jadi bukan terserah gitu, nggak, dalam sisi muslim memang harus dipaksa gitu. Gitu ya. Jadi maka ini kembali ke keluarga kan. Maka satu wilayah yang nggak bisa disentuh oleh pemikiran sekuler atau pemerintah itu adalah wilayah pribadi sama wilayah keluarga, itu kan nggak bisa disentuh tuh ya. Nah kalau kita independen ya, kita berdaulat ya, kita akan nggak bisa diatur. Tentang misalnya vaksinasi ya, teman-teman boleh pilih kan. Mau vaksinasi mau nggak usah gitu ya, pilih aja, tergantung keyakinan masing-masing gitu kan misalnya gitu ya, kecuali ada pemaksaan ya. Kalau ada pemaksaan tuh lain lagi tuh gitu ya. Tapi kalau masih bisa memilih ya kita memilih gitu ya. Dan dalam Islam itu memilih kan ikhtiar ya. Jadi bukan freedom, bukan huriyah, tapi ikhtiar. Ikhtiar dari kata khair, artinya memilih yang baik gitu. Gitu ya. Jadi umat Islam memang didorong untuk independen, yang kedua memilih yang baik gitu. Gitu kan. Nah, itu servernya ada di jiwa tuh. Jiwa-jiwa yang meningkat ke Tuhannya gitu ya. Dia menjadi jiwa yang independen gitu. Nah, itu ciri leader ya, ciri leader itu. Ya, nggak tergantung dia. Oke. Okay? Oke, siap-siap. Baik, jazakumullah khair, Zat. Pertanyaan semoga bisa dipahami oleh penanya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini masih banyak sekali pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, Zat.
Ini datanya dari YouTube karena kita sedang live di YouTube juga, Ustaz. Jadi tadi Oke, udah cukup banyak orang yang kemudian bergabung di YouTube. Di oke, sini ada tadi alhamdulillah. sampai di angka 106 kalau tidak salah. Di YouTube Alhamdulillah. ada kurang lebih 27 lah, 27-an lah kurang lebih tadi. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah saya kegelisahan dalam mendidik anak, Ustaz. Nah, ini di antara topik yang juga sedang ini Ustaz ya, sedang dikampanyekan oleh Ustaz juga terkait dengan pendidikan anak. Tapi saya masih bingung terkait dengan pekerjaan karena waktu saya jadi banyak di luar daripada di keluarga. Bagaimana langkah berani gitu yang bisa Ustaz sarankan? Wah, ini menarik sekali. Ini ibu apa ayah nih? Ayah ibu ya, sama Kalau ya? dari namanya dari Ikhwan Ustaz, Fadila Muhammad namanya. Oke. Jadi Pertanyaan. gini ya, kan Fitra itu ada 8 dimensi ya. Ada work life, ada spiritual life, ada family life, ada apa? Ada social life ya, ada health life gitu, ada growth life, ada estetika life. Jadi ada 8 dimensi hidup sesuai dengan fitrah. Delapan delapan ini minta haknya gitu ya. Dan harus diberikan haknya agar hidup life balance ya, agar hidup itu seimbang. Jadi misalnya kalau kita nggak seimbang ya, misalnya sibuk dengan pekerjaan, itu kurang waktu dengan anak, nanti ada masalah tuh, sepakat nggak? Ya, anaknya nakal lah, anaknya jadi durhaka gitu ya. Kalau kita misalnya sibuk dengan keluarga, tapi juga tidak dakwah, nanti ada masalah juga kan dengan keimanan kita. Jadi 8 dimensi ini harus seimbang gitu ya, harus seimbang. Dan ini memang pekerjaan sampai akhir hayat ya. Bagaimana menyeimbangkan ini 8 dimensi ini. Maka kita harus bikin planning setiap tahun. Kalau tadi sebut restart itu, kita bikin planning mana-mana dari hidup kita yang belum seimbang gitu ya. Soalnya kalau yang namanya work life ya, atau professional life atau business life, biasanya makan paling banyak tempat tuh. Ya, dalam seminggu misalnya 7 hari ya. Yang 5 hari itu pasti work life, sepakat nggak? Yang 2 hari weekend itu pasti ngumpul di situ semua tuh, family life, spiritual life, ngaji di situ, ya kan, sama keluarga di situ. Akhirnya jadi nggak balance, ya nggak, sepakat ya. Nah ini yang kemudian menyebabkan keluarga-keluarga rapuh ya, gampang selingkuh, gampang bercerai gitu, dan seterusnya gitu ya, karena nggak balance. Jadi balance itu diperintahkan oleh Quran kan ya, kita di hidup untuk harus tawazun gitu. Nah, jadi berusahalah untuk bisa seimbang ini. Dan seorang leader itu ya, seorang leader seorang yang bisa seimbang dalam hidup dimensi hidupnya ini. Baru orang nanti berikan tugas gitu. Gitu ya. Jadi saran saya ini harus disimbangkan memang gitu. Agak mungkin perlu perencanaan setahun 2 tahun ya untuk membuat keseimbangan ini gitu. Gitu ya, nggak bisa tiba-tiba kan, gitu nggak bisa tiba-tiba. Tapi harus disimbangkan. Kalau nggak nanti terjadi kepincangan loh, gitu ya. Saya umur saya sekarang 50 gitu ya. Saya sering diskusi dengan teman-teman seangkatan. Kalau kita lalai didik anak dari 0 sampai 15 gitu ya, 15 tahun, nanti kita nuai badai setelah 15. Percaya sama saya deh. Gitu ya. Nanti semua yang kita kejar dari ekonomi itu akan habis dan membereskan penyimbangan-penyimbangan fitrah anak-anak kita. Gitu ya, maka jangan sia-siakan nih. Caranya gimana ya? Seimbangkan. Mintalah sama Allah agar diberikan pekerjaan yang lebih smart gitu ya, yang uangnya atau rezekinya lebih banyak tapi lebih banyak waktu buat keluarga. Nah, gimana tuh? Ya, mintalah sama Tuhan kan. Ya, karena ada cerita negeri-negeri yang waktu kerjanya lebih sedikit ternyata lebih lebih produktif, lebih bahagia kan. Ya, ternyata kayak Meksiko itu waktu kerjanya banyak ternyata nggak bahagia hidupnya gitu. Jadi nggak ada hubungan yang selaras antara jam kerja yang tinggi dengan kebahagiaan gitu ya. Nah, banyak riset membuktikan bahwa kalau hidup lebih seimbang gitu ya, maka secara performance orang meningkat gitu. Gitu ya. Maka saya dorong perusahaan-perusahaan, sebenarnya sekarang saya dorong juga untuk bikin namanya family responsibility, corporate family responsibility, bukan CSR tapi CFR. Gitu ya. Kalau CSR kan corporate social responsibility kan. Ini CFR, corporate family responsibility. Bagaimana perusahaan bertanggung jawab sama keluarga karyawan nih, gitu ya. Ada parenting, terus waktu kerja lebih efektif begitu ya. Ada waktu tuh bersama keluarga. Ternyata riset membuktikan kalau karyawan lebih banyak sama keluarga, produktivitas meningkat nih. Tapi kalau dia digegas kerja di kantor, malah nanti produktivitas menurun. Pada sebuah titik anjlok gitu ya. Nah gitu. Saya dulu jadi ketua serikat pekerja selama 5 tahun ya. Jadi saya paham betul ya, karyawan yang digegas itu malah jadi kacau rumah tangganya. Dan nanti kemudian secara produktif jadi anjlok dia. Ya, jadi menurun pada sebuah titik ya. Karena dia nanti misalkan bercerai gitu ya. Atau anaknya bermasalah, akhirnya jadi nggak ngantor kan. Gitu. Gitu ya. Baik, siap Ustaz. Mudah-mudahan. Jazakallah khair Ustaz. Menarik sekali.
Ya, jadi inspirasi juga bagi Mbak mungkin yang punya usaha kemudian punya karyawan untuk tadi memperhatikan juga gitu aspek bagaimana hubungan karyawan dengan keluarganya gitu ya. Tidak selalu dikejar dengan pekerjaan. Gitu. Baik, Ustaz, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Ini dari tanya secara DM ke kami. Em, ingin tahu nih, Ustaz, batasan workis. Tadi kalau ada konsep ya terkait dengan bekerja gitu. Sementara yang bertanya ini dalam itu punya prinsip bekerjalah sebagaimana kamu beribadah gitu ya. Hmm. Ya, batasan workism tadi seperti apa gitu ya? Apakah konsep bekerjalah sebagaimana kamu beribadah itu sudah tepat atau bagaimana? Gitu, Ya. pertanyaannya. Mas Ustaz. Oke, bagus pertanyaannya nih. Tadi pertama balance ya, yang jelas itu kan. Kalau nggak balance jelas zolim kan, nggak adil kan. Kalau dia sebut ibadah dia harus balance gitu ya. Kalau nggak balance dia nggak adil kan, tidak adil maka jadi zolim gitu kan. Nah ibadah harusnya pertama adil kan ya. Yang kedua adalah ada jembatan harusnya gitu ya, sehingga pekerjaan itu menjadi ibadah. Jembatannya apa? Nah pertanyakan bahwa yang kita kerjakan ini bagian dari misi hidup ya, apa bagian dari misi dapur gitu ya. Bagian untuk cari makan doang atau bagian dari perjuangan agama Allah gitu gitu ya. Nah ini coba kita pertanyakan dulu. Saya begitu ya, saya bertahun-tahun jadi konsultan ya. Saya punya bakat suka analisa, suka bikin framework ya, suka bikin arsitektur, bikin blueprint gitu ya. Saya desainer lah, desainer pemikiran. Dulu saya gunakan itu buat cari duit ya dari proyek ke proyek gitu ya, bikin blueprint dapat uang gitu ya. Lalu ya udah gitu. Ya nggak ya begitu aja gitu ya. Hasilnya nggak terlalu maksimal dan saya banyak ninggalin keluarga. Tapi alhamdulillah sejak saya umur 30, agak telat sih, 37-an lah ya. Saya menggunakan semua bakat saya itu ya, saya gunakan untuk misi hidup ya. Yaitu apa? Mengembalikan kesejahteraan pendidikan di Indonesia. Itu menggebu dalam jiwa saya itu sejak lama dan saya baru baru sambut itu ya di umur 37 38 saya baru sambut. Ah ini aja deh udah gitu ya. Nah, ketika saya sambut itu kemudian saya bikin buku FBE gitu ya. Dulu saya nggak berpikir ini bisnis gitu ya, saya nggak berpikir ini apa untuk cari uang. Sampai sekarang pun nggak gitu ya. Saya pikir gimana bikin solusi untuk umat. Kelihatannya banyak orang tua bingung didik anak gitu kan. Pakar ini bilang ini, pakar itu bilang itu. Sementara kita nggak punya framework. Di belakang saya ini framework ya, ada dua ini untuk apa framework pendidikan. Akhirnya saya coba gali gitu ya. Saya coba gali, saya belajar dari nol betul gitu ya. Tapi saya gunakan semua kemampuan saya itu ya. Dan akhirnya jadi misi hidup gitu ya. Dan ketika ini jadi misi hidup, maka jadi dahsyat ya manfaatnya gitu ya. Dan terus alhamdulillah ya, saya keluarga sekarang nggak pernah pikir cari uang gitu ya, pikirnya pokoknya buat solusi aja gitu ya, nanti Allah sudah ngatur lah gitu ya. Jadi rizki bukan suatu yang harus dipancing, harus dikasih magnet gitu ya. Fokus saja dengan perjuangan di jalan Allah gitu ya, maka Allah akan curahkan semuanya gitu ya. Nah inilah jembatan antara apa yang kita kerjakan ya dengan ibadah ya, kita sebagai hamba Allah harus ada bridgingnya. Nah, bridging itulah siratal mustaqim itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, gitu ya. Konsep penghambaan dan konsep nasta'in itu wujudnya adalah adanya sirat ya, adanya jembatan itu. Nah, jembatan itu yang menjembatani antara apa yang kita kerjakan dengan apa orientasi kita jadi hamba Tuhan atau beribadah adalah misi hidup itu. Ya, gitu kan? Apa yang kita perjuangkan di dunia ini untuk menyeru kebenaran, untuk menolong agama Allah, untuk membuat perubahan di tubuh umat gitu ya. Itu fokusnya di sana gitu ya. Nah ini baru bisa dijamin bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah bagian dari ibadah gitu. Kalau nggak ada bridging ini agak susah gitu ya, karena kita bisa aja bilang kemana ya, saya bekerja untuk apa beribadah. Tapi dalam pikiran kita nunggu gajian, nunggu naik jabatan gitu ya. Itu kan apa ya, jadi sumir gitu ya, jadi sumir. Nah untuk menjembatan ini temukanlah misi hidup itu. Apa yang kita mau perjuangkan, jangan khawatir dengan rezeki gitu ya, karena rezeki itu bagian dari manfaat yang kita berikan atas misi hidup kita gitu ya, jadi nggak usah khawatir begitu ya. Kalau tapi memang perlu proses ya, perlu keyakinan yang dalam untuk saya kayak Musa tadi ya, cerita Musa tadi kan. Musa itu kan dulu selama 10 tahun jadi peternak hebat ya kan, simbolnya tongkat Musa itu kan, tongkat Musa itu kan sebenarnya simbol kompetensi Musa. Kalau sekarang mungkin certified ya, sertifikat IT, sertifikat apalah gitu ya, pengacara atau apa. Nah, kemudian ketika Musa gelisah ya, Musa menuju Mesir kan. Musa nggak have no ID itu. Pokoknya dia ada manggil-manggil aja. Di tengah jalan bertemulah kehendak Musa dengan kehendak Allah, gitu ya. Di Bukit Tursina, Musa melihat ada cahaya, dikira ranting terbakar. Lalu Musa naik ke atas kan. Nah, di atas itu kemudian ketemu Allah ya. Kemudian Musa mendapat tugas kan untuk ke Firaun
ya, "Itsab ila fir'auna fa innahu tagha," ya, untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Setelah itu Allah kemudian mengatakan, "Wahai Musa, ada apa di tangan kananmu?" gitu. Ya kan? Itu para mufasir mengatakan Allah bukannya nggak tahu apa yang di tangan Musa kan? Allah ingin menegaskan what is your competence? Ya, what is your competence? Ya, what is your business? What is your resource? Gitu kan? Letakkanlah di tanah gitu, ya kan? Lalu berubah jadi ular. Ternyata Bapak Ibu sekalian ya, ketika kompetensi kita digunakan di jalan Allah, jadi dahsyat dia. Ketika tongkat Musa tadi cuma gembala kambing ya, jadi peternak hebat di Madian. Ketika digunakan di jalan Allah ya untuk menyeru kebenaran, ya, untuk menolong umat, maka tongkat Musa berubah jadi sakti, ya kan? Berubah jadi tongkat yang bisa mengalahkan konspirasi tukang sihir, berubah menjadi tongkat yang bisa membelah Laut Merah. Sepakat nggak? Nah, jadi maksudnya apa tuh teman-teman yang sekarang punya kompetensi, punya resource ya, ayo gunakan di jalan umat, jalan dakwah gitu. Ya, maka nanti Allah jadikan sakti itu semuanya gitu ya. Gitu ya. Jadi ini rahasia hidup memang gitu ya. Rahasia hidup begitu. Ketika kita meniada maka Allah mengada. Ketika kita mengada Allah meniada gitu. Jadi surahkan saja semua ke jalan Allah, nanti Allah akan siapkan semuanya. Begitu ya. Kira-kira paham ya. Jadi memang ini sekarang kita memang hidup di era tadi ya, hustle culture kan itu. Ya, hustle culture seolah pekerjaan itu nggak ada hubungan dengan agama begitu ya. Dan bahkan pekerjaan jadi agama baru gitu kan. Nah, maka harus ada jembatan untuk pertama tadi teosentrik ya, Allah sebagai orientasi. Yang kedua adalah panduan kitabullah. Yang ketiga adalah hidup sesuai dengan fitrah gitu ya. Dan hidup sesuai dengan fitrah ini dua ya. Pertama adalah seimbang. Yang kedua adalah menemukan misi hidup sesuai fitrah. Ya, hilqah sama nizam gitu kan. Ya, mudah-mudahan bisa waktunya singkat sih ya. Perlu panjang. Gitu. Paling tidak substansi dapat ya mudah-mudahan. Baik, jadi di antara poin yang kemudian saya tangkap adalah coba kembalikan gitu ya, spirit kita bekerja itu adalah untuk menolong agamanya Allah gitu ya, kalau saya tangkap tadi gitu. Karena yang saya dapat ketika kita kemudian mencurahkan semua upaya kita doa untuk menolong agama Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongan juga untuk kita, insyaallah. Yeah. Baik, berikutnya pertanyaannya ini masih ada 1, 2, 3. Ada 3 pertanyaan lagi, Ustaz. Udah jam segini ya, insyaallah. Oke, pertanyaan Ustaz, ini sebagai seorang anak, langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk mengajak keluarga di rumah untuk menghidupi kehidupan dengan kembali kepada fitrah, gitu. Oke, sebagai seorang anak ya? Iya, sebagai seorang anak, mengajak keluarga ya, untuk menghidupi kehidupan kembali. Ya, sebenarnya mengajak kepada kehidupan yang fitrah itu sebenarnya kan dakwah Islam kan? Karena fitrah itu ya Islam, Islam itu fitrah gitu. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan fitrah itu yang diinstal dalam jiwa kita disebut al-gharizah. Sementara kitabullah beliau nyebutnya fitrah al-munazalah. Jadi sama-sama fitrah gitu ya. Di buku Kitabul Fitrah juga sama ya, bahwa Islam itu ya fitrah, fitrah itu ya Islam. Jadi mendakwahi hidup sesuai dengan fitrah di rumah adalah sebenarnya mendakwahi Islam dalam bentuk yang manusiawi ya, yang real gitu ya. Dari mulai yang sederhana misalnya bagaimana hidup seperti Rasulullah ya, dalam 24 daily rutin ya, dalam pagi makan minum semua bagaimana seperti Rasulullah gitu ya. Yang kedua bagaimana tadi menemukan keseimbangan dalam hidup. Tentunya memang yang perlu didakwahi adalah yang punya otoritas ya. Yang punya otoritas ya ayah bunda kamu kan. Nah, ini pertanyaannya seberapa kita dekat dengan ayah bunda kita, sepakat nggak? Ya, karena orang nggak mau nurut dengan apa yang kita sampaikan kalau kita nggak ada kedekatan kan, sepakat nggak? Gitu ya. Orang mau taat pada seseorang itu kalau ada pertama ada relation, ada mahabbah, sepakat ya. Yang kedua ada relevan, apa yang kita sampaikan itu relevan dengan kebutuhannya. Yang ketiga ada reason, ya ada alasan kuat kenapa dia harus melakukan itu. Nah, ini PR-nya dai nih. Ya, 3R tadi, relation, relevan, reason. Kalau kita bisa bawa ini ya itu sebut dakwah kultural ya, baru kita bisa masuk tuh ke dalam kemanapun ya. Makanya penting untuk riset ya. Riset itu menemukan relevansi dakwah kita dengan objek dakwah. Yang kedua bisa membangun bonding ya, kedekatan. Maka kalau bule-bule itu ya untuk melakukan misionaris itu dia tinggal di pedalaman bertahun-tahun gitu kan untuk membentuk bonding itu, relation ya, baru dia masuk bawa zending segala macam. Yang ketiga adalah itu reason ya, alasan kuat kenapa harus melakukan ini. Nah, ini bicara logika nanti ya, bicara alasan besar ya kenapa sebuah keluarga itu perlu untuk kembali kepada fitrah gitu ya. Nah gitu, ini memang perjuangan panjang gitu, dan memang harus dakwahi adalah yang punya otoritas. Kalau nggak bisa langsung ke yang punya otoritas,
cari bypassing ke atasnya gitu ya. Yaitu orang-orang yang disegani oleh yang punya otoritas, misalnya kiai, ulama, bisa kita undang ke rumah. Ya, jadi kita nggak perlu kita ngomong kan, ini kan dakwah. Tapi yang jelas kita harus kasih contoh ya. Kalau kita hidup dengan fitrah, kita mungkin kalau semua sakit kita paling sehat sendiri gitu ya. Kalau semua stres kita paling tenang sendiri gitu kan. Nanti orang melihat hidup lu tenang banget sih gitu ya. Hidup lu bahagia banget ya karena fitrah gitu ya misalnya. Nanti orang bisa pengen niru gitu ya kan. Kan orang sekarang nih pengennya kalau orang modern nih butuh contoh gitu kan. Coba kalau kita jalan hidup dengan fitrah kita akan lebih mudah gitu ya. Contoh nih ya, saya kasih gambaran. Boleh saya share screen ya sedikit ya? Iya, Sir. Ini saya coba gali dari Oke, nah ini contohnya. Nah, ini saya dapetin dari Produktif Muslim tapi saya kembangkan 8 fitrah ya. Pernah lihat ini enggak? Ya, ini 8 fitrah dalam 24 jam sehari. Bisa nggak kita jalan ini di rumah ya sebagai keteladanan nih. Yang warna hijau ini fitrah iman ya. Yang warna ungu, yang biru ini fitrah jasmani. Ya ketika kita sarapan, ketika kita lunch ya gitu ya, makan siang, ketika dan seterusnya ya, makan malam. Ini gimana hidup kita ini 24 jam sehari itu seperti Rasulullah, dan itu berdampak dalam kehidupan kita. Kita jadi lebih tenang, lebih bahagia ya. Ketika sholat kita lebih khusyuk ya, dalam bicara kita lebih tenang. Kan orang bilang communication penting, sepakat ya. Komunikasi dengan keluarga penting, sepakat. Tapi komunikasi dengan sesama itu kan disebut interpersonal kan, ya enggak? Dan komunikasi interpersonal itu sangat ditentukan dari komunikasi intrapersonal, sepakat enggak? Ya kan? Apa yang kita sampaikan ke publik itu, ke orang lain, interpersonal, sebenarnya itu potret dari apa yang kita komunikasikan dengan jiwa kita, sepakat ya? Nah, jadi penting tuh tazkiyatun nafs gitu ya. Nah, ini kita belum sempat bahas. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana kita hidup 24 jam dalam sunnah, tapi bukan sekedar galak-galakan sunnah gitu ya. Serumah dimarah-marahin karena nggak ikut sunnah gitu, tembok-tembok ditempelin hadis, bukan itu ya. Kadang-kadang kita hidup sesuai dengan sunnah, tapi bikin orang gelisah serumah gitu ya, nggak gitu ya. Kita tunjukkan aja kalau kita misalnya lakukan sunnah-sunnah Nabi itu kita jadi orang yang paling bahagia serumah, paling tenang, paling banyak kontribusinya, paling rajin, sepakat ya. Orang-orang sakit kena pilek kita sehat ya karena kita makan teratur ya, rajin saum, sepakat ya. Nah itu begitu, pembuktian aja gitu ya. Nanti orang akan melihat hidup kita lebih. Ini secara jangka pendek ya. Jangka panjang nanti kita harus punya tadi life balance ya. Orang akan melihat kamar kita paling rapi di rumah gitu ya. Atau kalau kita udah berkeluarga kita bisa tunjukkan keluarga kita keluarga yang paling sakinah gitu ya. Keluarga yang paling balance gitu. Nanti yang lain pasti niru, sepakat nggak? Yang lain pasti niru. Jadi dakwah bilhal lah istilahnya kalau dulu ya, dakwah dengan contoh itu lebih bagus gitu ya. Dan fitrah ini adalah bukan sekedar gaya-gayaan. Fitrah ini harus jadi betul-betul jadi lifestyle ya dalam kehidupan kita gitu ya, dalam makan, dalam minum, olahraga semua. Ini sekarang sedang digali oleh para pakar ya. Kenapa Rasulullah kalau minum tuh seteguk gitu ya? Kenapa setiap bergerak itu ada doa gitu ya? Setiap move ada doa kan? Itu kenapa? Karena memang itu terapi semuanya. Biar kita hidup lebih tenang, lebih rileks, lebih fokus, lebih bijak gitu ya. Gitu ya. Nanti efeknya kemana-mana, ke ihsan gitu ya, ke profesional. Gitu ya, sepakat ya? Masya Allah, jazakallahu khair. Jadi selain kemudian kita upayakan untuk kita mungkin mencoba untuk mendekati orang tua kita dan sebagainya, kita juga wujudkan itu dalam bentuk keteladanan. Ya, sure. Ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik juga ini, Ustaz. Nah, manusia itu kan sepertinya pengen untung terus begitu, Ustaz. Nggak mau rugi gitu ya. Nah, sepertinya begitu. Nah, apakah itu bagian dari fitrah? Padahal kalau misalkan dalam bisnis itu namanya rugi ya biasa gitu ya. Kalau memang mungkin mau jualan ya pengennya untung dan sebagainya. Tapi apakah kebanyakan manusia yang tidak terima kerugian itu bisa dikatakan sebagai fitrah juga, Ustaz? Iya, ya semua manusia nggak pengen rugi kan, semua pengen untung gitu ya. Tapi definisi untungnya apa nih, gitu ya? Definisi untungnya tuh ihsan apa untung sekedar untung gitu ya? Gitu. Kadang-kadang misalnya gini, ada orang berpikir kalau dia bisnis ya, yang penting dia bikin solusi bagi umat. Dengan banyak solusi itu dia akan dapat balik banyak ya. Dari yang dia dapat itu dikembalikan lagi ke umat begitu. Jadi sebenarnya cash flow-nya jadi kenceng kan. Gitu. Kalau kita kan pengennya mengambil sebanyak-banyaknya kan, gitu ya. Kemudian solusinya nggak ada gitu ya. Nah ini yang jadi masalah kan. Gitu. Jadi definisi untungnya coba diubah ya, bukan mengambil sebanyak-banyaknya, tapi memberikan solusi sebanyak-banyaknya. Jadi Allah tidak melarang orang untuk kaya, ya, tenar, berkuasa, nggak dilarang.
tapi jangan pernah jadi tujuan. Sepakatnya. Kalau jadi tujuan malah buntung. Ini yang ngomong malah orang-orang bule sekarang ya, kayak seperti siapa? Gai Kawasaki itu, co-foundernya Apple mengatakan, jangan cari uang tapi cari makna. Kalau kamu cari makna nanti makna datang, uang datang katanya. Tapi kalau kamu cari uang nanti uang hilang, makna hilang gitu. Nah, saya banyak ketemu teman-teman saya yang dulu pindah-pindah perusahaan gitu ya, cari duit gitu ya. Itu sekarang ketika umurnya 50-an kayak saya malah galau. Malah galau karena teman-teman cantelannya kan sudah pada habis ya, sudah pada pensiun, sepakat nggak? Ya proyek-proyek sudah mulai berkurang gitu ya. Dia mulai frustasi deh. Kenapa? Selama ini dia cari uang, nggak cari makna. Akhirnya apa? Pada sebuah titik ya, akhirnya orang lebih anak-anak muda lebih pilih anak-anak muda kan daripada orang tua yang ilmunya sudah usang lah ya. Terus kemudian gajinya gede lagi. Orang cari yang muda, yang fresh, yang gajinya lebih murah kan. Begitu akhirnya banyak orang-orang sekarang yang di masa akhir pensiunnya itu jadi nggak berguna kan, jadi jobless gitu ya. Ada di beberapa tempat tuh saya dapat cerita ya, ada alumni perguruan tinggi negeri di Bandung malah dari pengusaha minyak jadi jual gorengan gitu. Karena dulu bukan pengusaha minyak, dulu dia engineer minyak ya. Jadi ahli perminyakan lah, pindah-pindah perusahaan gitu ya. Hidupnya mewah. Gaya hidup nggak bisa berubah kan. Nah, tiba-tiba tadi itu ya nggak dapat proyek lagi, kemudian akhirnya gaya hidup nggak berubah, harta dengan cepat habis gitu ya. Nah, pada akhirnya kemudian sekarang katanya dagang gorengan ya, gitu. Jadi dari pakar perminyakan jadi minyak goreng gitu katanya. Itu banyak kasus ya. Jadi teman-teman udah banyak orang nasihat begitu ya. Jangan cari uang tapi cari makna. Kalau kamu cari makna nanti makna itu kan meaning ya. Meaning itu mission. Ya, misi hidup tadi ya. Apa yang kalau dalam Islam tuh kita clear ya. Apa yang mau kita perjuangkan di jalan Allah begitu. Gitu ya, apa mau kita seru dari kebenaran, apa solusi apa yang mau kita berikan bagi umat. That's all gitu ya. Itu aja, kalau itu kita fokus nanti Allah akan berikan semua keberkahan tuh. Ya, kalau ada seorang profesor bilang kalau kamu cari kebenaran, nanti kebenaran dan ketenaran akan datang katanya. Tapi kalau kamu cari ketenaran, dua-duanya akan hilang gitu. Jadi sudah banyak orang ngasih nasihat, tapi lagi-lagi ya kita kan obsesif ya, obsesif. Jadi pengen untung itu juga mesti didefinisikan ya. Untungnya untung akhirat apa untung dunia kan, worldly apa hereafter gitu ya kan. Nah kalau hereafter itu berarti wujudnya bukan berarti kalau untung akhirat kita jatuh miskin karena nggak profesional. Justru kita harus lebih profesional gitu ya, lebih ihsan. Ya tapi orientasinya bukan dunia, orientasinya bagaimana give the solution. Terus aja bikin solusi gitu ya bagi umat. Nah dengan banyak solusi itu kan orang datang, sepakat nggak? Gitu ya, keberkahan akan datang. Makanya orang-orang yang punya misi hidup itu ya, memiliki the meaning of life itu disebut mutakin, orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu kan orang yang sudah punya peta jalan menuju Allah kan. Gitu ya. Maka orang yang barang siapa yang beriman ya dan bertakwa, la fatahna alaihim barokati minas sama wal ard gitu ya. Allah curahkan semuanya. Gitu ya. Dan kitabullah itu hanya efektif untuk orang yang bertakwa kan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya. Jadi petunjuk jalan itu kompas ya. Orang yang punya peta jalan itu disebut mutakin. Ya teman-teman yang suka naik gunung tahu ya fungsinya kompas dengan fungsinya peta gitu ya. Nah kompas ini hanya berarti bagi orang yang punya peta kan. Nah, kalau kompas ini orang nggak punya peta nggak berguna dia. Sama kayak keledai memikul kitab-kitab ya. Kama yafhalul hamul himar. Ya dia cuma memikul kitab-kitab tapi nggak tahu jalan, itu keledai kan. Gitu. Jadi temukan sirot kita, temukan mission of life kita, gitu ya. Jadi nanti keuntungan itu akan datang gitu ya. Jadi keuntungan itu bukan tujuan, tapi keuntungan itu baik dunia maupun akhirat itu efek dari kontribusi kita bagi umat, kontribusi kita bagi dunia ya, orientasi kita kepada Allah. Jadi itu efek aja. Gitu ya, enggak usah dipikirin, sudah ngurusin lah. Makin dipikirin dunia itu makin lari gitu. Percaya sama saya. Ya, kejar ladaku kau kujitak kata Lupus ya. ada komik tuh. Gitu. Sepakat ya? Emang ini agak aneh, nasihat-nasihatnya agak aneh, tapi bagi orang-orang yang sudah mature ya pasti akan paham ini, gitu ya. Kalau bagi anak-anak muda mungkin aneh banget nasihatnya gitu ya. Orang sedang pada berebut ekonomi, kok ini malah training bule ya. Saya kemarin ada anak saya ikut training sama bule, training bisnis ya. Itu malah dia bilang jangan pernah cari uang katanya, tapi cari manfaat katanya, bikin solusi buat umat. Nah, itu nasihat bule bahkan ya. Karena bule sudah mengarah ke sana ya. Karena mereka dulu berpikir kalau kaya raya itu bahagia. Ternyata enggak kan. Begitu kaya raya melimpah mereka hampa ya kan. Sekarang mereka menuju ke meaning of life kan. Ya kan? Walaupun masih nolak Tuhan, masih malu-malu sama Tuhan, sama Quran masih malu-malu dia. Tapi dia menuju meaning. Maka yang diundang tuh mong-mong ya. Pendeta-pendeta dari
apa dari India kan, siapa Safety apa siapa namanya Shetty ya, terus Deepak Chopra begitu kan, itu yang diundang mereka. Kalau di Islam tuh Arumi banyak dipakai ya, tapi diambil spiritualnya aja, ya Tuhannya sama kitabullahnya nggak diambil, gitu, gitu ya, mudah-mudahan bisa paham. Baik, Ustaz. Jadi kita geser begitu ya perspektif untung ruginya itu gitu ya, kita geser Ya, menjadi yang lebih jauh lagi, kita libatkan Allah gitu ya dalam menentukannya. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz, insyaallah. Wah, sampai jam segini ya, dari jadwal sudah lewat sebenarnya begitu ya, tapi nggak mohon apa. izin Ustaz. Ini pertanyaan terakhir insyaallah yang masuk ke kami gitu ya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana nih fitrah fitrah ini kemudian memandang emosi manusia begitu ya. Hmm. Kalau dari dunia barat kan kemudian ada yang kebingungan juga memandang emosi negatif begitu ya. Ada pakar yang harus kemudian oh, emosi ini perlu dikelola begitu ya. Terus kemudian kita harus belajar mengelola respon sehingga berpotensi untuk mengurangi rasa sakit yang kita alami. Tapi di sisi lain juga ada yang kemudian bilang apapun emosinya gitu ya, emosi apapun itu harus diakui dan dirangkul gitu ya. It's okay to not to be okay gitu ya. Malah kalau nggak membiarkan kita merasakan satu emosi negatif, jatuhnya jadi apa yang mereka sebut dengan toxic positivity gitu ya. Kemudian dalam fitrah itu sendiri bagaimana menangani emosi negatif itu Ustaz? Ya, kita memang berangkat dari psikologi barat ya, yang biasanya kalau nggak otak-atik otak, otak-atik emosi gitu ya. Otak-atik itu aja berputar di situ. Gitu ya, kita nggak karena mereka without purpose ya, without God ya. Jadi psikologi tanpa Tuhan lah. Kalau para ulama nyebutnya ilmu jiwa tanpa jiwa gitu. Ya, tadi bisa betul kalau misalnya dibilang toxic positivity ya, karena semua dianggap positif. Itu juga sebenarnya berangkat dari humanistik psikoanalisis kan. Jadi manusia itu didorong oleh kemanusiaan dari dalam. Ya, tapi itu karena basisnya bukan fitrah ya, maka kemudian psikoanalisis itu berangkat dari insting aja gitu kan. Maka ada Freudian psikoanalisis. Orang digerakkan oleh libido, itu Freudian ya. Dari Freudian kemudian muncul behavior radikalism ya, radikal behaviorism. Jadi manusia tuh nggak ada dorongan dari dalam, semua bisa dicetak dari luar. Ada drilling gitu kan. Nah ini bicara intervensi nih ya. Nah, ini nanti orang-orang yang sering kali melakukan manipulasi dari luar gitu ya, intervensi-intervensi dari luar itu udah berangkat dari radikal behaviorism. Ya, ada Skinner, ada siapa? John Locke ya, manusia kertas kosong, atau Darwin, manusia dari hewan. Maka muncul ada reward punishment gitu ya. Ini nanti ketika mensikapi perasaan-perasaan mereka lebih dari luar aja intervensi gitu. Ya motif-motif dari luar. Nah, kemudian yang terbaru ini muncul humanistik psikoanalisis gitu ya. Yang kemudian melahirkan positif psikologi gitu. Jadi jangan lihat sisi negatifnya, lihat sisi positifnya terus gitu ya. Nah ini kemudian bisa menjebak pada sebuah titik kan, jadi toksik juga kan. Ya enggak, karena orang harus secara objektif melihat gitu ya. Ini jadi dalam Islam itu harus ada panduannya gitu ya, bukan sekedar perasaan gue gitu ya. Kalau misalnya jatuh cinta sama seseorang, ikutin aja perasaan itu. Kalau Islam kan enggak ya. Ini kalau saya harus disahkan nih dengan menikah misalnya gitu ya. Bukan disalurkan dengan zina misalnya gitu kan. Nah, kita punya panduan yang nggak dimiliki oleh Barat ya. Panduan kita adalah Kitabullah ya. Jadi kalau kita secara emosi bingung ya pandulah Kitabullah satu. Yang kedua orientasi Allah tetap ya. Selalu orientasikan ke Allah bukan ke ego. Gitu kan. Nah, ini kelemahan dari humanistik psikoanalisis ini adalah jadi egosentrik tadi ya. Kalau dibilang toxic positivity itu benar gitu ya. Sekarang bahkan muncul toxic self help. Pernah dengar nggak? Ya. Karena jiwanya letih gitu ya, karena hustle culture tadi, karena workism tadi, kemudian mereka cari pengobatan kan ya, beli buku-buku self help ya kan, itu sudah banyak dikaji tuh. Namanya siapa ada orang nulis tentang hustle porn, toxic self help gitu. Jadi orang akhirnya kemudian beli buku-buku tentang mental health ya, mental health dengan cara ilmu jiwa tanpa jiwa tadi gitu ya. Akhirnya kemudian semangat sesaat kemudian anjlok lagi. Ngalami nggak teman-teman? Ya baca-baca buku motivasi semangat binar itu anjlok lagi gitu ya. Ini efek dari tadi ya positivity tadi psikologi positif. Jadi gitu. Dalam Islam enggak ya. Dia harus diterima secara realistik gitu ya, secara realistik. Maka ukurannya adalah kitabullah. Kemudian nurani fitrah gitu ya. Kan fitrah ini sebenarnya internal guidance. Ya kita bisa membedakan itu. Saya bisa kasih gambaran dulu ya sebagai contoh. Jadi boleh saya share ya. Ini sedikit lagi. Ini tadi belum selesai ya. Kelihatan ya. Jadi ini 4 komponen ini
Ini sebenarnya satu paket ya. Kalau dia bergerak ke arah ruh ya, dia jadi ke soul, ke jiwa, spirit ya. Kalau dia bergerak ke arah akal, jadi intellectuality. Kalau bergerak ke kolb, jadi emosional gitu ya. Kalau gerak ke nafs nih jadi apa? Jadi physical ya gitu ya. Jadi sebenarnya ini satu paket. Tinggal lagi bergerak kemana dia manusia gitu kan. Nah ini yang fitrah itu nanti kemudian akan mewarnai ini. Nah ini kan tadi ya, kalau kolb ini bicara heart, emosional di sini kan, emosi. Kalau roh ini bicara spiritual. Kalau lagi bergerak ke apa akal dia jadi intelek gitu ya. Jadi sebenarnya jiwa itu bergerak dia. Ya tapi barangnya satu itu aja gitu. Kalau lagi bergerak ke bawah dia jadi nafs gitu ya, jadi self gitu. Jadi bergerak berputar. Nah fitrah itu menaungi ini. Ya, jadi fitrah itu internal guidance ya, internal light yang menerangi ini supaya selalu ke atas semua. Jadi kalau digambarkan gini nih. Nah ini fitrah. Gitu ya. Jadi dalam mengelola emosi kita harus berangkat dari fitrah kita gitu ya. Dan fitrah ini memang harus terawat besi, kalau enggak jadi kacau gitu. Nah kemudian, nah ini, nah jadi fitrah itu mengarah ke atas nih ilmu gitu ya. Maka ilmu harus benar gitu ya. Kemudian orientasi harus kepada Allah gitu ya. Ketiga orientasi kepada adab ya atau akhlakul karimah. Jadi semua komponen fitrah ini akan membawa jiwa itu, emosi semua ke langit gitu. Gitu kan? Ini yang disebut dengan pengelolaan tazkiyatun nafs ya. Pengelolaan jiwa ini yang nggak di barat nggak dimunculkan gitu ya, dia lebih kepada permukaan. Kalau ibaratnya gunung es ya, simptom-simptom di atas gunung es itu ya seperti anxiety disorder, serangan panik gitu ya. Nah ini dia hanya ngelola di atas ya, sementara di bawah ini lebih dalam lagi nggak terkelola dengan baik gitu ya. Paling sampai level kognitif ya, atau level di bawahnya lagi emosi paling gitu ya teman-teman. Jadi ini kan bicara konsep ya. Jadi kalau kita ingin ngelola emosi segala macam, kita harus selalu berkaca bukan dari enak nggak enak ya, tapi dari apa dari benar atau salah gitu ya, atau dari apa keyakinan kita sebagai muslim gitu ya. Kontennya maka kitabullah nih ilmu. Oke, mudah-mudahan bisa paham. Tuh. Ya. Iya. Ini juga tadi saya belum jelasin ini ya. Ini juga, nah ini penting nih sebenarnya. Jadi battle groundnya ini. Jadi saya mau jelasin ini. Jadi dalam jiwa manusia itu battle groundnya ini kan, gitu ya. Akal, kolb, ruh. Sampai orang bertindak negatif tuh karena battle groundnya ini kan, peperangan di antara empat ini, gitu ya. Nah kalau fitrah sama ilmu itu mempengaruhi ke atas ke ruh gitu. Gambarannya begini ya. Kalau orang berbuat, kata Ibnu Qayyim Jauziyah, sampai orang berbuat dosa itu diawali dari lintasan pikiran kan, dari akal nih. Ya. Kalau informasi yang masuk ke akal atau ilmu yang masuk ke akal gitu, ide-ide yang masuk ke akal itu buruk ya, maka akal ngirim gagasan ke kolb gitu ya. Kalau kolb nanti akan kalau kolbnya tidak banyak maksiat gitu ya, fitrahnya banyak tidak tumbuh gitu ya, maka kolb ini akan membenarkan apa yang akal propose gitu ya. Kemudian turun ke wilayah perilaku gitu. Istilahnya begini, gagasan yang salah gitu, kalau dibiarkan dia akan menguat jadi keyakinan, masuk ke wilayah hati. Keyakinan yang menguat itu kalau dibiarkan jadi azam, jadi tekad. Lalu turun ke wilayah perilaku. Ya, perilaku ini kemudian turun jadi perbuatan kan. Perbuatan yang terus-menerus disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan dalam waktu yang panjang disebut dengan akhlak gitu ya. Jadi akhlak itu huwa kullu fi'lin yasdurun min nasi bi ghairi tafakkurin sabik. Kata Imam Ghazali gitu. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa proses berpikir. Jadi sudah embed gitu ya. Kalau nyolong aja gitu. Sekali sudah involve. Nah, itu disebut dengan habit atau karakter yang negatif itu sebenarnya. Tapi berangkat dari sini semua kan. Nah, maka penting pengelolaan ini nih. Kolab, bagaimana kolab tidak maksiat gitu ya. Gimana akal itu ilmunya benar gitu ya. Gimana fitrah itu dirawat dengan baik sehingga bisa memberikan cahaya kepada kolab gitu kan. Nah, ini kalau nafsu ini sih tergantung atas ini. Kalau atas ini baik, nafsu akan ketarik ke atas. Gitu ya. Tapi kalau atas ini berantakan, nafsu ini akan ketarik ke bawah. Gitu ya. Nah ini cara umat Islam mengelola jiwa yang berbeda dengan di Barat ya, begitu. Mudah-mudahan bisa paham. Nah, gitu. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas semua materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Gitu ya. Mungkin bagi sebagian alumni Rumah Kemuliaan ini mungkin bagi yang pertama kali mungkin mendengarkan ini mungkin masih berpikir gitu, mencerna gitu ya, kemudian menghubungkan dengan berbagai macam konsep gitu ya, atau yang pernah dibaca, pernah didengarkan gitu ya. Oh ini nyambungnya ke sini gitu. Oh ini ada hubungannya dengan ketika kita ngaji dulu. Oh ada misalkan kita udah bicara tauhid dan sebagainya. Oh ada nyambungnya lagi ke sini dan sebagainya bisa. Ya pasti. Semoga nanti bisa terinternalisasi lebih jauh lagi gitu ya pada diri abang mbak alumni sekalian apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Heri Santosa.
gitu ya. Untuk nanti mungkin di lain kesempatan ada waktu untuk kemudian didiskusikan kembali gitu ya. Amin, insya Allah. Nanti juga bisa menghubungi kepada Ustadz secara langsung untuk diskusi lebih jauh gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak jazakumullah khair kepada Ustadz Heri yang sudah meluangkan waktunya di malam hari untuk berbagi dengan kami gitu ya, anak-anak muda yang terus berusaha menimba ilmu agar kemudian apa yang kemudian kita ingin lakukan ke depan tadi sesuai dengan apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita, Allah turunkan atau kemudian Allah sudah berikan kepada kita bahwa kita punya misi nih dalam kehidupan kita gitu ya. Dan mungkin tadi panitia sudah menyiapkan, kami ingin menyampaikan jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada Ustadz Heri Santosa. Alhamdulillah. Sudah meluangkan waktunya di hari ini berbagi kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Mungkin ada closing statement mungkin dari Ustadz yang ingin disampaikan kepada kami. Oke. Jadi terima kasih teman-teman sudah bersabar untuk mendengarkan saya. Mungkin pesan singkatnya cuma satu saja ya, bahwa hidup ini harus menjaga stabilitas. Dan stabilitas itu cuma 3 hal. Pertama adalah selalu orientasi kepada Allah dalam segala hal. Yang kedua, gunakan panduan kitabullah gitu ya. Fahami makna-makna kunci dalam kitabullah. Yang ketiga, hiduplah sesuai dengan fitrah gitu ya. Karena fitrah ini ya Islam adalah fitrah. Ya, kalau fitrah ini tumbuh dengan baik, maka kita akan mudah untuk mendekat kepada Allah dan akan mudah untuk menerima kitabullah. Dan fitrah ini ada 2 komponen tadi ya. Satu, hidup seimbang, life balance. Yang kedua adalah mission of life ya, atau good life dengan peran peradaban terbaik, insya Allah. Itu saja yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Dan jangan khawatir ya, Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka yang terpanggil, insya Allah. Terima kasih teman-teman, jazakumullah khairan jazaa. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.